Ini siapa? Udah mendingan editor jadiin ini lagi deh di opening, gua nggak tahu pahlawan ini. Nggak, siapa ya? Nggak tahu gua kan. Lu berapa tahun kuliah? 3 tahun. Lu nggak bener lu hidup lu ya, 3 tahun lu. Nggak kemana-mana main gitu, nongkrong di Asia Afrika, ke Lembang gitu. Makanya kalau lu ngeliat gue interview baju gue sama mulu, karena kemungkinan besar dilakuin di hari yang sama semua itu. Oh iya. Wah, sibuk banget nih. Kapan waktu lu buat beribadah ya? Kalau Halo teman sekelas, saya Soleh Solihun. Selamat datang di podcast Naik Kelas. Podcastnya mereka yang terus berkomitmen untuk tetap otentik. Boleh tepuk tangan dulu dong? Teman sekelas, teman saya kali ini adalah seorang interviewer juga. Dan dia pintar sekali bertanya dan dia pintar sekali menunjukkan kepada kita bahwa di Indonesia ini pendidikan belum begitu baik. Kalau zaman dulu ada buku pintar Iwan Gayo, rasanya penginterview kita kali ini juga kalau zaman dulu itu pasti dia banyak baca buku pintar. Karena banyak sekali informasi yang dia kuasai, hal-hal remeh-temeh yang kadang terlewat dari kehidupan kita, kita tidak menganggapnya, begitu ditanyakan kita baru tersadar. Oh iya ya, ternyata kita juga tidak tahu hal itu. Padahal ada sehari-hari di kehidupan kita. Saudara-saudara, mungkin kalau kamu pengguna TikTok pasti sudah tahu siapa dia. Benjamin Master Adi Surya alias Iben Ma. Hai, gue Iben dan lu lagi nonton podcast Naik Kelas. Halo, Kang Soleh. Nama lu aja udah master loh. Udah master ya. Ini dia nih ya, saya kasih tahu dulu ya sebelum kita ngobrol ya. Umur sekarang 22. Iya. Umur 18 tahun sudah jadi sarjana hukum capital market. Capital market. Bener. SMA cuma 2 tahun. Iya. Karena kelas akselerasi. Akselerasi. Kuliah juga kelas akselerasi. Iya. Berarti ini orang beneran pinter. Sehat Ben? Sehat Kang Soleh. Kang Soleh sehat. Alhamdulillah. Mantap. IPK lu berapa dulu? IPK kayaknya nggak gede-gede amat deh. Berapa? 3,5 lah. 3,5. Tapi cuma menyelesaikan dalam waktu 3 tahun. Soalnya ngambil kelas pagi. Emang Jadi kalau sore paginya- lebih lama? Kalau sore kan pada kalau kelasnya di yang nggak ngambil pagi, jadinya ke semester berikutnya. Oh. Nah ini waktu itu gue mentokin gitu Kang. Kenapa lu pengen sekolah kelar buru-buru? Kayaknya gara-gara waktu itu sambil kerja. Jadi karena sambil kerja, sorenya kerja, paginya kuliah itu. Apa kerja apaan lu? Di law firm. Oh dari Pengacara. sebelum lulus udah jadi pengacara? Sebelum lulus. Umur 19, 18 gitu lah. Jadi kalau hukum capital market itu belajar apa? Belajar tentang pasar modal Kang. Jadi gimana caranya kalau suatu perusahaan pengen IPO, nah itu dari sisi legalnya apa aja yang harus kita penuhin. Terus kalau misalkan pengen nerbitin dana baru lagi, itu apa aja yang harus kita penuhin, kayak gitu sih paling. Ya, saya tidak mengerti. Berarti lu kalau nonton berita ekonomi lihat IHSG yang garis-garis gini tuh ngerti ya? Itu ngertinya tapi bukan karena kuliah hukum sih, karena dulu ngambil kuliah finance. Oh, ada kuliah finance juga? Jadi pas sambil kuliah hukum itu ngambil kuliah finance, itu kayak charter financial analyst gitu. Jadi belajarnya dari situ. Lu seneng belajar yang susah-susah ya? SMA apa? IPA atau IPS? SMA, dulu SMA itu pembagiannya lebih ke antara sains atau bisnis. Nah ngambilnya bisnis dulu. Sekolah di mana kok ada sains atau bisnis? Ada di Raffles International namanya. Pantesan ya beda gizi dan beda dana pendidikan. Dan lu ngambil bisnis. Ngambil bisnis dulu. Ketertarikan pada bisnis sudah muncul sejak dini. Kayaknya iya deh Kang, gara-gara nyokap gue juga bisnis, terus gue kayak, oh ini kayaknya lebih seru nih kalau bisnis. Oh. Terus sains kan pasti kan susah ya. Kayak orang-orang pasti lebih prefer nggak ngambil IPA. Ya bisnis juga lebih susah sih. Gitu. Apalagi kalau yang nggak punya uang ya. Mau bisnis susah. Karyawan seumur hidup. Kalau setelah jadi content creator, itu lebih menghasilkan mana dari sisi bisnis? Antara karyawan atau content creator. Iya.
Ini content creator ya. Ini kalau company gue nonton marah kali ya. Barang paling mahal yang lu beli dari hasil konten kreator apa? Apa ya? HP doang kayaknya Kang. Gue nggak. Lu tidak konsumtif. Iya, gue tuh konsumtifnya lebih ke kayak untuk memories gitu. Apa itu? Jadi kayak Jalan-jalan? liburan, iya. Oh. Kalau kayak misalnya ke Bali, terus makan. Nah itu kalau makan gue bodo amat deh. Tapi kalau beli kaos gitu, 200.000 aja tuh gue udah kayak, wah gila nih mahal banget sih. Pantesan di TikTok lu cuma pakai celana pendek sama kaos ya. Tidak terlihat seperti orang kaya, Ben. Oh, jadi itu lu tuh apa lebih habis duit buat jalan-jalan? Kayaknya iya deh. Soalnya gue kalau makan kayak tiap hari aja gue makan pasti nggak di rumah, terus di luar. Dan kalau makan kan lu nggak nyadar kadang-kadang ya Kang. Kayak oh ini gue udah keluar segini. Tiba-tiba seminggu udah keluar berapa juta aja buat makanan. Padahal makanannya juga yang ya udah yang itu aja. Jadi tai-tai juga sih, Iya, jadi Ben. tai-tai juga bener juga sih. Tapi ini banget apa generasi Gen Z banget ya yang duit tuh dihabiskan buat jalan-jalan dan apa penganan ya. Kayaknya iya, kayak buat kenangan gitu, buat memories. Asik. Luar biasa, masih muda Darme. Tapi setidaknya lu umur 22 sudah menghasilkan banyak uang ya. Ya nggak banyak juga lah dibandingkan Banyak. Kang Soleh. Umur 22 gua nggak ada penghasilan, Ben. Serius? Orang gua lulus 25. Wawancara yang di TikTok lu itu dari mana idenya? Gue itu dari dulu suka nanya-nanyain orang gitu Kang. Jadi dari gue pas di kampus atau pas gue kuliah, pas gue kantor, tuh kalau gue naik Grab gitu gue suka nanya-nanyain Grabnya. Oh lu konsumen yang annoying gitu. Iya. Kayaknya kalau dibintangin gue bintang 2 kali. Ngomong-ngomong. Nah biasanya tuh gue nanya-nanya cuma gak gue rekam. Terus suatu saat gue diskusi sama kakak gue kayak kenapa gak lu rekam aja. Soalnya kadang-kadang kalau gue nanya mereka jawabannya suka ngawur-ngawur. Terus kayak ini kayak lucu juga nih buat direkam nih. Terus Dari kayak dulu direkam. pertanyaan lu yang kayak gini, yang suka nanya-nanya hal-hal yang remeh-temeh gitu. Iya sih, kayak nanya hal-hal gak penting gitu. Kayak misalkan cuma lagi naik Gojek terus nanya doang, Bang 2 bagi 1/3 berapa Bang? Gitu. Berapa Kang? 2 dibagi 1/3. Waduh matematika gue jelek sih. 2 dibagi 2/3. Nah, keren. Kan 2/1/3. Bener gak sih? Kayak lu cocok masuk TikTok gua Kang. Lu pernah digampar orang gak nanya-nanya gitu? Apa sih orang nanya? Dimarahin sering, dimarahin. Dimarahin? Iya. Gimana? Kenapa? Dimarahinnya tuh sama, tapi bukan sama yang gue interview. Biasanya sama orang tuanya. Jadi kan gue suka nanyain anak-anak Iya kecil tuh, bocah-bocah Bang. gitu. Nah waktu itu suatu saat gue nanyain tentang tokoh sejarah sama content creator. Intinya nih anak taunya si content creator Iya. lah, nggak tahu kalau tentang itu. Nah terus tiba-tiba emaknya nge-DM gue bilang, Ben tolong konten itu dihapus karena saya malu. Saya ini seorang guru IPS sejarah dan saya digosipin sama grup saya. Terus di capturein di grupnya kayak Bu, ini kok anak kayak gini. Kasihan banget. Ya terus lu jawab apa? Ya pokoknya gue coba bilang, Bu, ini bukannya saya pengen ngatain ibu, cuma coba diedukasi lagi. Malah gue iniin balik, gue bilang balik kayak, coba anaknya lebih diedukasi. Terus ya dia nerima aja sih untungnya. Bu, introspeksi Bu. Introspeksi. Itu apa ada lagi kasus yang orang-orang marah? Kayaknya itu terus paling ada yang gue interview di mall, terus mereka nggak tahu jawabannya. Tiba-tiba gue lagi nongkrong, udah lama udah kayak 2 jam gitu. Dia nyamperin lagi, terus minta dihapus. Oh pengen diganti, diralat. Iya, dia awalnya bukan minta dihapus, awalnya minta take ulang. Karena dia udah nemu jawabannya kali. Terus gue bilang jangan kalau mau ya udah dihapus aja, nggak usah di-up. Ya udah kira gue hapus yang itu. Sekarang kan udah 1 juta followers ya di TikTok. 1 juta. Apa bedanya ketika lu bertanya sekarang setelah 1 juta followers dengan waktu awal-awal mulai bikin akun? Kalau sekarang kayaknya mungkin karena faktor followers dan faktor kontennya juga. Kayak sekarang tuh pertanyaannya harus yang lebih seru gitu loh Kang. Biar ada apa ya, biar orang nontonnya juga wah ini baru nih. Kayak misalkan dulu kan gue pertanyaannya lebih ke bener atau salah doang ya Kang. Iya. Sekarang nih gue bikin kayak pertanyaan yang sifatnya pendapat. Atau kayak pengalaman. Nah tapi sebenarnya mirip-mirip kayak interview, cuma singkat aja gitu tentang pengalamannya mereka.
Tapi kan kalau pendapat itu tidak menunjukkan orang tahu atau tidak ya. Iya sih, nggak kelihatan bego sih. Iya, nggak usah balik lagi. Kurang ya. Lebih enak yang kelihatan bego ya. Iya. Setuju gue Kang. Itu dari konten pertama di TikTok lu interview atau dulu sempat ada konten lain waktu awal-awal gimana? Dulu tuh konten lain Kang. Jadi gue tuh lumayan yang awal lah main TikTok. Gara-gara gue di kantor. Terus konten gue tuh isinya cuma kehidupan kantor gue doang. Kayak gimana? Kayak misalkan gue bercandain teman kantor gue. Heeh. Terus kayak lagi kerja sampai lembur gue kontenin gitu-gitu. Nah dan dulu pas masih TikTok sepi, yang kontennya di kantor tuh gue doang. Oh, belum ada yang Belum lain. ada, kebanyakan anak SMA, anak kuliah. Nah tuh laku tuh. Terus pas mulai COVID kan work from home. Nah gue nggak bisa bikin konten gitu lagi, udah nggak relate lagi. Habis itu ya udahlah gue pindah ke konten yang nanya-nanya. Berarti lu dari tahun berapa bikin TikTok? 2019 Desember. 2019. Oh, lebih dulu Bowo Alpenliebe berarti. Wah itu dewa gue. Itu bos gue. Kalau Bowo tuh masih hits nggak sih di TikTok? Kayaknya udah Iya loh. Ya begitu Gue nggak punya TikTok sih, jadi nggak tahu. kasihan sih dihujat tapi sekarang pada main semua. Iya, giliran orang lain main dia nggak jadi ini ya. Padahal dia pionir ya. Pionir. Memang salah mulai terlalu cepat Kang. Bener, harusnya bareng ya. Bareng. Nah, Wak, ingat nggak apa yang interview pertama kali tuh di mana? Interview pertama kali depan rumah gue itu Kang. Sama bocah komplek. Sama bocah kompleks. Itu bener-bener gue kan suka main basket tuh sama bocah-bocah kompleks rumah gue. Terus mereka gue tanya, pokoknya mereka tuh ngomongin tentang, pokoknya gue inget banget gue lagi main basket, mereka gerombolan. Terus sok-sok kayak bapak-bapak gitu sambil minum gitu kayak ngomong, duh ini covid parah banget ya gitu. Gue kan buset nih ahli banget. Terus gue nanya ke mereka kayak, emang lu tahu covid itu apaan kepanjangannya? Terus pada diem, pada nggak tahu. Terus gue tanyain aja langsung, gue langsung direkam. Langsung gue rekam covid kepanjangannya apa. Terus ada satu yang ngawur banget jawabnya, cuci tangan. Terus habis itu gue fitnya apaan? Vitamin. gue udah nyerah banget. Oh, kalau bocah jawabannya udah di luar nalar. Dan banyak bocah ya yang lu tanya ya? Banyak. Dan sekarang mereka malah minta Kang. Oh, karena udah tahu pengen biar masuk ke konten lu. Biar masuk kayak kadang-kadang gue pagi baru mau berangkat kantor, udah nungguin di depan. Di depan rumah? Di depan rumah gue, bang interview dong interview. Tetangga-tetangga komplek. Tetangga komplek gue. Belajar dulu. Nyokap yang panik sih kayaknya. Kenapa? Ya kalau anaknya ditanya nanti kena lagi nyokapnya. Berarti momennya tahun 2019 itu, apa ya 2020 ketika pandemi mulai situ. Kapan lu sadar bahwa kok ini kontennya mulai naik nih? Pas waktu itu gue ada ngupload video gitu Kang. Pokoknya gue ngupload video 6 kali gitu deh, 6 berturut-turut langsung gue upload dalam 2 hari deh. Terus viewsnya tuh nggak masuk akal banget kayak 10 juta. Apa konten interview itu? Konten interview itu gue nanya dan itu udah nggak bocah, gue nanya ke orang dewasa juga. Iya. Kayak gue nanya gubernur DKI siapa? Siapa bang? Ya Anies lah. Kalau wakilnya? Ini apa Ahmad Riza Patria? Oh iya. Bener. Iya kan baru gantiin Sandi. Keren. Bini gua PNS soalnya. Ya kayak gitu-gitu terus pas itu kayak nih orang kayaknya suka juga nih dan kayaknya kan itu dalam TikTok kan cuma semenit ya Kang. Dan orang tuh ngerasa dalam satu menit tuh mereka dapat informasi baru gitu lah. Karena ya itu orang kadang melewatkan hal-hal kecil ya. Hal sepele dan gue nggak tahu sih kayak orang Indonesia suka kali kalau nonton konten yang bikin mereka ngerasa superior gitu kayak aduh nih orang kok nggak tahu sih. Padahal yang nonton juga kalau ditanya belum tentu bisa jawab kan. Nah itu dia. Sama kayak kita nonton kuis. Iya benar. Kalau kita jadi penonton berasa paling pintar, begitu kita jadi peserta. bener. Pertanyaan-pertanyaannya itu bagaimana lu memilih bahwa sekarang topiknya ini? Biasanya itu gue topiknya sesuai dengan apa yang lagi panas gitu lah. Oh. Kayak apa yang lagi kayak pas awal-awal pandemi makanya gue nanya tentang COVID. Terus misalkan yang lagi vaksin gue mau nanya tentang vaksin. Cuma kalau yang general itu biasanya gue sama tim gue memang diskusiin gitu Kang kayak ini apa yang kelihatannya kayak gampang tapi kita suka miss. Terus ya udah itu yang general tiap hari aja gue nanya-nanyain itu. Itu lu punya tim di subscribers followers berapa tuh memutuskan punya tim? Pas 900.000. Baru dong. Baru. Kenapa? Karena udah kewalahan.
Iya, lumayan kewalahan sih. Kayak munculin si pertanyaan-pertanyaan itu. Aduh, nih apa Karena lu lagi udah terlalu banyak bertanya jadi bingung ya trivia-trivia Iya, gitu. Iya, kayak gue udah kayaknya udah habis deh, kayaknya udah habis. Tapi masih ada lagi, masih ada lagi. Yang edit lu sendiri? Bareng sama tim gue juga yang edit. Enggak waktu sebelum punya tim. Oh iya, sendiri itu. Ngeditnya sendiri. Di sela-sela waktu lu sebagai head legal itu lu TikTok kan? Iya, jadi kan untungnya gue work from home full kan. Eh, Jadi kalau misalkan kayak jam makan siang, gue bisa bikin. Terus kalau sore jam 5 gitu udah bisa bikin. apa kata teman-teman kantor lu? Mereka pada support sih. Dan kayaknya si bos gue juga support juga sih. Cuma kadang-kadang kalau mereka minta promoin barangnya, gue jadi kayak nggak enak gitu minta bayar. Ya jangan dong. Gitu. Jadi mereka merasa bangga punya teman ini ya, seleb top. Ini kan berarti konten sosial eksperimen ya? Masuknya begitu-begitu. Iya, mirip sih Kang, social experiment. Menurut lu apa menariknya dari konten seperti ini? Menariknya kayaknya dari jawaban orang sih Kang. Menurut gue yang menarik kayak dari kan gue kan juga interview itu kayak beda-beda orang dari gendernya cewek sama cowok, terus umurnya ada yang tua ada yang muda, terus dari lokasinya juga lah kayak misalnya di jalan atau di mall. Nah itu tuh kadang-kadang ya yang beda lokasi itu ya jawabannya udah beda-beda banget. Jadi itu kayak gue tuh pengen ngeliatin ke orang, nih loh walaupun gue interview sedikit orang, tapi nih mungkin bisa nge-represent Indonesia lah, gitu sih. Dan gimana lu memilih, misalnya kalau kan gue lihat suka ada tiba-tiba lu di depan minimarket apa. Gimana lu memilih orang yang mau lu interview? Biasanya gue tergantung topiknya Kang. Jadi misalkan kayak topiknya itu tentang apa ya, kayak tentang SPBU, kemarin gue tuh baru bikin tentang SPBU. Nah itu gue ngerasa pertanyaannya bakal biasa aja kalau gue tanyain ke orang normal. Jadi gue tanyain ke petugas SPBU. Oh, nanya apa artinya Apa gitu. kepanjangannya SPBU. Terus gak ada yang tahu tuh. Nggak ada yang tahu. Nggak ada, gue ngisi bensin di 5 tempat, 5-5-nya nggak ada yang tahu. Karena nggak pernah ada ditulis di ini sih Singkatan doang singkatannya. ya, cuma SPBU doang kan. Tapi lu kasih tahu pada akhirnya atau lu biarkan mereka pulang dengan tanda tanya? Gue kasih tahu. Jadi gue tuh di video gue selalu gue kasih tahu Kang. Tapi di video TikToknya nggak Nggak gua- ada, Biasanya gue masukin di paling akhir doang. Cuma gue nggak bilang itu yang benar atau yang salah. Oh, Soalnya gue ngerasa kayak kan banyak tuh yang komen di gue Kang kayak, "Ih, kok jawabnya yang salah-salah mulu sih yang dimasukin?" Ya memang itu jawabannya yang gue masukin, memang itu jawabannya. Terus kalau gue ditanya kenapa nggak masukin jawaban yang benar atau nggak benar, gue mikir kayak ya lalu gue udah bikinin konten buat lo nih, gue udah syutingin buat lo, masa lu nge-search Google aja nggak mau sih? iya kan tinggal di ini ya browsing. Tinggal browsing dan orang kan kalau browsing pasti bakal lebih inget kan. Iya. Oh, dia gue udah nge-search nih. Biasanya lu bilangnya gimana kalau sama orang yang nggak tahu lu gitu mau di interview? Biasanya tuh gue kalau dulu Kang, gue cuma bilang, "Mas mau interview dong buat social eksperimen TikTok." Nah, lama-kelamaan nih waktu itu ada deh at one point, gue kan suka interview abis sholat Jumat tuh Kang. Gue datang ke masjid nih abis sholat Jumat. Tiba-tiba orang lari semua, pada kabur. Takut ditanya Iya, pada nggak mau. Terus gue mulai dari situ gue ganti gameplay gue. gimana? Jadi gue bilang ke tim gue, oke, sekarang kita kalau misal mau interview kita bilang aja untuk social eksperimen TikTok tetap. Tapi kita bilangnya kalau lu bisa jawab bener lu dapat hadiah. Oh, diiming-imingi. Tapi beneran dapet. Apa biasanya? Biasanya gue kasih uang, gue kasih gocap, gue kasih cepet. Kalau misalkan benar. Nah jadi mereka kan pada lebih semangat tuh. Makanya sekarang pada orang pada minta di interview. Karena berharap dapat duit. Iya. Itu di followers berapa tuh lu nyiapin duit? Pas 1 juta sih. Oh, karena orang udah pada tahu lu ya. Jadi Iya kayaknya deh. Terus pada kabur-kaburan, susah banget tuh nyari orang yang mau diinterview. Dan padahal kadang-kadang gue interviewnya bukan yang menjebak juga Kang. Gue cuma interview yang pendapat. oh, mereka udah takut duluan. Udah takut duluan. Itu duit pribadi. Duit endorse. Oh, duit endorse. Oh, akhirnya ada sponsor nih ngeluarin duit buat hadiah. Ada sponsor. Gue awalnya juga bingung Kang, kayak ini gue bikin konten kayak gini endorse apaan yang masuk ya? Kayaknya kalau misalkan lu bikin konten masak kan jelas gitu Kang, Iya. masuk kayak brand makanan. Tapi ada-ada aja gitu yang suka juga. Gue nanya-nanyain orang, kayak nggak ngerti juga sih gue. Akhirnya banyak banget sekarang endorsan. Lumayan lah, oke lah. Udah sampai ke tahap nolak-nolakin produk nggak?
Lumayan. Ya, berarti head legalnya siap-siap ditinggalkan. Tapi kan akhirnya sekarang orang banyak yang melakukan segala hal demi konten. Pendapat lu gimana terhadap mereka yang begitu? Menurut gue Kang, kalau misalkan orang yang melakukan segala hal untuk konten, kalau gue mikirnya itu balik ke mereka masing-masing. Tapi kan content creator itu kan lu bikin konten untuk dikonsumsi oleh masyarakat kan. Jadi kalau misalkan itu orang rela melakukan apapun untuk konten dan ternyata masyarakat menyukai konten itu, gue sendiri juga bingung sih harus nyalain siapa. Kecuali yang memang kayak let's say kontennya ekstrim banget gitu, yang sampai ganggu orang gitu. Nah kalau yang konten kayak gitu kan sooner or later orang juga bakal mager ya. Tapi kalau konten yang kayak misalkan kontennya nggak jelas, tapi seru, terus juga dinikmatin oleh masyarakat, ya menurut gue sih ya nggak ada Sah-sah salahnya, aja. sah-sah aja sih selama nggak mengganggu orang. Tapi gue lihat kan yang lu kalau collab dengan konten kreator lain itu banyaknya mereka juga nggak ditanya ya kayak apa. Jadi apa gimmick. Iya. Iya. Mereka nggak mau atau gimana? Biasanya nggak mau. Takut ketahuan gak ngerti. Nggak ngerti. Dan kalau misalkan kayak gue nanyain mereka, orang yang nonton tuh ngerasa mereka misalkan satu content creator doang, mereka ngerasa ini mah nggak merepresentasikan Indonesia, cuma satu orang. Dan kalau gue tanya ke kayak stranger, orang tuh lebih ngerasa relate gitu. Oh ini orang Indonesia nih, orang random aja nih. Jawabannya lebih masuk akal lah. Oh jadi makanya lu kalau sama apa konten kreator lain lebihnya apa lebih seringnya gimmick. Iya. Ya kecuali yang si Keanu itu ya. Oh iya. Itu tuh iya sampai dia marah-marah kan. Iya. Oh itu kalau fullnya lebih hancur lagi. Dia sebel ditanya-tanya. Iya. Tapi dia yang minta. Oh itu tuh dia yang minta. Awalnya dia bilang, yaudah lu interview gue cepetan sini. Setelah gue interview, pas di interview marah-marah. Rusuh banget. Karena dia nggak tahu jawabannya. Awalnya dia nggak tahu. Nah kan sekarang setelah kredibilitas terpenuhi sebagai seorang yang banyak ilmu, ada beban nggak di lu? Takutnya nanti orang nanya terus lu apa ya? Iya lumayan sih. Gue ngerasa gitu karena gue sendiri sebenarnya agak-agak bego sih terkait general knowledge gitu Kang. Kayak terkait apa ya tentang Indonesia secara general, kayak provinsi-provinsi gitu. Makanya gue kadang-kadang setiap abis gue nanya-nanya, sebelum gue nanya-nanya gue ngafalin dulu tuh. Takut ditanya balik. Takut ditanya balik. Tapi pernah nggak lu ada orang misalnya lewat terus nanya tiba-tiba nanya random aja, Ben ini apa? Pernah, wah itu random banget, gue lagi di PIM Kang. Dia pakai kamera lagi. Direkam. Iya gue gak kenal siapa, tiba-tiba langsung, Bang ini apa jawabannya Bang? Wah gue kaget banget. Maksudnya gue kalau nanyain orang kan gue juga izin. Gue bilang mau nanya dong, jadi ada preparationnya. Wah ini gue kaget banget, gue langsung apaan ya? Untung dia nanya yang gampang-gampang aja. Oh yang masih bisa lu jawab. Iya masih bisa gue jawab. Tapi kadang-kadang kan ditanya tuh bukan soal kita ngerti apa enggak. Kalau tiba-tiba kan kita juga suka nggak ngerti kan. Iya benar. Suka lupa jawabannya padahal kita tahu. Bener. Makanya gue interview tuh kadang-kadang mereka minta retake gara-gara itu. Oh kaget. Kaget terus kayak, Bang gue tahu tadi jawabannya, tapi coba dong ulang lagi. Nggak boleh ngulang. Nah lu kan udah banyak banget video bertanya-tanya. Setelah punya tim, apakah lu masih juga rajin mengupdate informasi gitu? Kayak apa? Pengetahuan umum misalnya kayak, oh banyak nih yang gua nggak tahu atau? Masih sih. Gue kadang-kadang tuh suka bikin kayak open Q&A gitu. Jadi kayak coba lu kasih ide apa yang mau lu tanyain, gue tanyain ke masyarakat Indonesia. Oh. Nah, nanti dari sana tuh Kang baru muncul tuh pertanyaan-pertanyaan yang rusuh-rusuh dari warga-warga Indo. Yang bahkan lu juga baru tahu gitu. Iya, gue juga kayak, oh iya ini gue baru tahu juga nih. Terus kata nyokap lu apa mengenai apa konten kreator lu apa status konten kreator lu sekarang? Dia sih mensupport sih, kayak dia juga bahkan dia selalu nontonin konten gue kan. Terus kalau misalkan kayak viewsnya rendah gitu, nih kok yang ini viewsnya rendah sih, nih editannya kali ini yang kurang. Oh apa peduli begitu? Iya di komen-komenin. Nah kan gua nggak main TikTok ya. Apa sih menurut lu dunia TikTok itu seperti apa kalau diceritakan sama orang yang belum aktif di TikTok? Kalau dunia TikTok itu bedanya dengan sosial media yang lain ya Kang? Iya. Bedanya itu adalah TikTok itu tuh platform yang sifatnya tuh content based, bukan creator based. Nah bedanya tuh apa? Kalau creator based itu kayak Instagram, contoh misalkan orang terkenal kayak Arif Muhammad gitu, dia ngepost gelas ini doang nih di IG-nya, pasti banyak banget yang like. Cuma kalau di TikTok mau lu siapapun,
lu bikin konten yang gak menarik, orang pasti bakal skip juga. Karena yang orang peduli itu si kontennya itu. Kayak kalau misalkan konten lu gak menarik, ya orang gak terlalu peduli itu lu siapa, bakal ke skip juga. Berarti lebih fair ya? Lebih fair sih, karena kayak istilahnya effort yang lu taro ya bakal ke-reflect lah sama views sama likes-nya. Cuma kadang-kadang kan orang kan suka bete kayak di TikTok. Ya lah yang ini joget-joget doang viewsnya dapat 10 juta, 20 juta. Sedangkan yang udah bikin makeup sampai canggih banget cuma dapat berapa ratus ribu. Lu ada video joget nggak? Nggak ada sekalipun Bang. Nggak pernah gue sekalipun. Nggak pernah ada yang ngajakin lu joget kan kalau udah jadi ini? Nggak, gue selalu nolak. Oh lu udah ada berarti yang ngajakin? Sering. Kalau endorse terus joget gue juga nolak. Oh banyak produk masuk tapi joget ya? Iya, jadi ada yang kayak Mas Ben nanti interview tapi sambil joget ya di akhirnya. Gue kayak apaan sih gue di interview sambil joget. Wagir banget. Tolong dong nanya-nanya joget-joget jangan digabung-gabungin. Tidak bisa itu, tidak bisa. Boleh ngerokok ya Kang? Boleh. Asal rokoknya ini kan? Kelas maaf. Kalau yang merokok dan butuh wadah rokok seperti wadah rokok ini hasil kolaborasi Authenticity dengan Darbots. Ada Authenticity Lab namanya, selain casing ini juga ada kaos-kaos di belakang tuh, kaos-kaos kolaborasi Authenticity dengan Stereoflow, Darbots atau Komikazer. Silakan lihat di Tokopedia, Shopee dan Lazada Authenticity Lab. Kalau misalnya ribet tadi, ngomonginnya apa sih? Scan QR code aja yang ada di mukanya Iben. Tunjuk Ben. Nah, ya. Nah, udah. Ya. Jangan lupa follow Instagram Authenticity di authenticity_id karena bakal ada giveaway. Nah, tapi sebelum kita lanjut ke segmen berikutnya, kan biasa Iben nanya-nanya. Sekarang coba saya tanya ya Ben ya. Ini gue juga nggak tahu nih fotonya siapa nih. Ada 3 foto yang akan saya tanyakan dan Iben langsung jawab ya. Ini rasanya jadi bocah-bocah. Oke, silakan Ben ya, siap ya. Tapi rulesnya kalau gua nggak bisa jawab, Kang Soleh yang jawab ya. Iya. Oke. Ini siapa ya? Aduh, gue juga nggak tahu lagi. Ya, siap. Ini. Aduh, gue bener-bener tahu tapi gue lupa banget namanya. Lo tau, tadi gue tuh udah preparation Kang sebelum datang ke sini untuk ngapalin nama-nama pahlawan tapi gue lupa, serius loh. Bukan Hasanuddin ya? Bukan dong, Hasanuddin mah beda sorbannya. Bukan Imam Bonjol. Skip Kang. Ini Pangeran Diponegoro ya? Benar. Pangeran Diponegoro. Gua nggak tahu loh. Belum dikasih tahu. Nah, ini cukup famous nih. Sutomo bukan sih? Iya benar, ya kan? Iya, Dokter Sutomo. Benar. Oh, lu ngapalin? Ngapalin, udah hafal dari muka. Oh, karena lu takut ditanya yang begini-begini. Terus nanti gue di-compile, ternyata TikToker ini bego. Ya, editor siap nih pasti. Ada yang nggak tahu. Jadi bagus buat di depan, buat teaser. Ini siapa? Udah mendingan editor jadiin ini lagi deh di opening, gua nggak tahu pahlawan ini. Nggak, siapa ya? Nggak tahu gua Kan. Wajahnya kotak-kotak begini nih. Dari Sumatera Barat nih. Nggak tahu gue, serius. Dari Panjaitan. Oke. Mirip sama Pierre Tendean kotak-kotaknya. Ternyata cuma tahu satu. Jadi editor seneng nih. Iya, pasti nanti ditaruh di depan loh, nanti di depan. Aduh, gue nggak tahu baru. Fix banget sih. Bego gue udah kelihatan dari awal video. Pasti kan seneng nih, si sutradara seneng. Akhirnya ada yang nggak tahu. Siapa sih yang milih fotonya nih? Ngawur nih. Beda memang kalau di Raffles International School jarang baca ini. Kalau di sekolah negeri banyak fotonya di tembok sekolah, ya kan? Makanya gue tahu karena kalau di sekolah negeri dipajang di figura, kalau di Raffles International School nggak ada, Pak. Ya nggak tahu sih kalau sekarang ya di sekolah-sekolah negeri masih ada nggak? Jadi selain presiden, wakil, Garuda, ya baru ada hiasannya.
Jangan kemana-mana, kita segera kembali setelah yang satu ini. Kembali lagi di podcast Naik Kelas, podcastnya mereka yang terus berkomitmen untuk tetap otentik. Masih bersama Iben Ma yang juga peng-head legal di investment company. Pekerjaan lu bagaimana mendukung lu sebagai content creator? Kayaknya maksudnya relate atau enggak gitu Iya. Kang? Enggak sih. Enggak relate sama sekali Kang. Bener-bener gak ada hubungannya kayaknya. Tapi lu bahagia nggak di kantor lu? Bahagia sih. Kayaknya itu sih satu-satunya faktor kenapa gue masih stay di kantor gue sekarang. Soalnya gue suka kerjaannya juga. Karena lu seneng yang ngurusin yang gitu-gitu ya, yang ribet-ribet ya. Yang ribet-ribet. Dan seru soalnya. Serunya di mana? Kerjaannya gitu. Nggak tahu gue suka buka laptop aja. Di Starbucks. Anda siapa? Gue punya bengkel. Oh ini gue tahu nih. Siapa? Yang sering nanya sama orang-orang gak kenal. Iya mas. 3/3 berapa mas? Mah? Apa? 3/3 berapa mas? Jadi gini. Kebetulan saya itu memang minatnya di IPS. Iya, bukan eksak. Karena tuh kalau internet tuh artinya apa ya? 3/3 tuh 3-nya ada kali 3. Iya, 3. Berapa? 9 kali 3 lagi kan? Iya. Berapa? 81 kan? Kok 81? Iya dong. 9. 27. Karena itu kali-kalian 3 kali. Ya, internet tuh artinya apa? Internet. Apa ini network? Apa? Ininya apa? Belakangnya network bukan? Iya, Network. depannya. Internya ya? Kan gue udah networknya. Kang Soleh internya apa? Nggak bisa, lu. Lu harus jawab, ayo apa? Nggak tahu gue internya apaan. Aduh, kalau PNS? Pegawai negeri sipil. Kalau PNC? Pegawai, nggak tahu. Podcast Naik Kelas. Oh, punya tokoh-tokoh. Pintar. Karena episode terakhir. Siapa tahu manjang. Iya, bagus. Semakin lu nggak tahu, semakin gede kemungkinan dia diperpanjang. Oh gitu, oke. Kalau ini pasti lu tahu siapa? Siapa? Oh ini yang katanya pengen jadi wali kota ya? Nah, siapa? Kang Soleh. Soleh-solehun. Kalau ini? Nggak tahu gue. Tadi kan Soleh-solehun. Soleh, Ini Soleh Pati. dukun. Pelukis hantu. Iya kan dukun lah. Oh, gua nggak tahu dukun apa enggak. Ya kayaknya mah dukun deh. Ya kali Orang yang pelukis biasa kan namanya pelukis wajah. Oh, iya. Dia juga melukis wajah setan. Dan kan harus perlu ilmu kebatinan. Abatin. Inden. Iya. Sering nonton gua Kok kontennya. tiba-tiba punya begini? Kan bengkel siapa? Oh iya. Iya. Lupa. Bengkelnya kalau di season berikutnya dipakai orang yang nggak dipakai boleh nggak? Ya, janganlah kalau bisa. Masa sih nggak Kita sewa bengkelnya aja deh. Ya, nggak usah lah. Uang sewa bisa turun kok uang sewa. Misal saya main. Saya Ben. Saat mas. Saya sering nonton nih Mas Soleh si Masa? Ben nih. Nanya itu yang Aukarin. Oh iya. Syahrini. Sama Ibu Kartini. Emang pinter ya? Pinter. Nggak juga tadi dites salah 2. Tapi lu 18 tahun udah sarjana itu pinter loh. Iya loh, 18 tahun. Lu sarjana berapa tahun? 21, 22. Ya agak telat ini ya lulusnya. 5,5 tahun. Ya sama, saya 7 tahun. Ih, 7 tahun lah. Iya, cinta dunia pendidikan. Wah, itu tadi emang gak bisa lulus. Lu berapa tahun kuliah? 3 tahun. Lu nggak bener lu hidup lu ya. 3 tahun lu. Nggak kemana-mana main gitu. Nongkrong di Asia Afrika, ke Lembang. Gitu. Lu, enggak ya? Ngapain ke Lembang? Anak mobil kan di Lembang itu. Menteng. Taman Lembang. Taman Lembang. Kalau Lembang kan di Bandung. Nggak main Dota gitu lu. Dota Main enggak. Counter Strike nggak main. Nggak main dulu. Lu senang-senangnya ngapain berarti Ben? Selain liburan tadi ya? Liburan. Oh, liburan sih Kang. Gue suka jalan-jalan soalnya. Enggak, kalau selain liburan kan butuh waktu. Selain liburan, lu bersenang-senangnya ngapain? Oh, nonton series. Oh, itu gue nonton suka banget sih nonton series. Apa yang paling lu suka sih? Mindhunter. Tau gak lo Kang? Di mana itu? Di Netflix. Oh, nggak tahu. Tentang psikopat gitu deh.
agak lain loh emang. Agak lain. Itu podcast orang itu, Podcast agak orang. lain. Oh, saya disebutin. Tapi teman-teman juga sih. Iya. Tapi kalau sebagai pengacara, ada ini nggak? Lu pernah menghadapi kasus-kasus yang aneh nggak? Yang aneh kayaknya kalau gue tuh nggak terlalu banyak aneh gara-gara gue kan corporate lawyer Kang. Jadi kalau lawyer kebagi dua. Ada yang corporate, ada yang yang sifatnya litigasi lah. Litigasi itu yang biasanya ke pengadilan gitu-gitu. Kalau gue yang lebih kayak Corporate. Misalkan saham ini pengen dibeli, nah gue yang ngurus perjanjiannya. Paling kalau yang aneh-aneh ya cuma kayak strukturnya ribet banget aja. Berarti kalau ada kontrak-kontrak endorse atau kontrak-kontrak seperti ini, lu baca sendiri kontraknya? Iya kebetulan nih. Lu revisi mulu tuh pasti. Ini nggak oke, ini nggak oke gitu. Iya kadang gitu. Tapi gede duitnya ya. Apanya tuh? Tadi corporate lawyer. Oh oke lah. Gede ya? Oke. Lebih gede main TikTok ternyata kalau buat dia. Iya. Oh, wah gede banget dong TikTok ya. Iya. Pendapatan lu berapa sebulan? Jadi gini nih, Ben. Apa? Biasanya megang paha. Biasanya megang tuh. paha udah tahu nih arahnya kemana nih. Pinjam duit lagi. Mau lebaran, ya, di rumah belum ada biskuit, Ben. Biasanya gitu. Tapi lu pernah posting ini di IG apa yang nyindir budaya kerja di dunia pengacara? Oh iya iya. Itu gimana? Dapat respon dari teman-teman pengacara nggak? Dapat sih. Apa kemarin? Kayak ada yang positif ada yang negatif. Yang positifnya Yang positif masih kayak oh iya bener banget sih itu relate banget. Yang negatif yang kayak alah bahan sih lu ngeluh gitu-gitulah. Soalnya memang dulu kan gue hampir 3 tahun lah di kantor hukum gitu. Dan itu kayak work life balance-nya tuh parah banget deh. Lumayan agak berantakan gitu. Kayak lu masuk jam 9 tapi pulangnya jam 2, jam 3 pagi subuh. Udah kayak agensi ya? Iya gitulah. Nah, kalau agensi nanya-nanya harga tapi nggak ada follow up itu kena hukum apa tuh? Itu biasanya pidana 5 tahun. Pidana ya? Sering banget tuh. Apalagi kalau bayar telat. Iya, itu 10 tahun. Kalau di sini aman tapi. Oh, oke. Tadi udah dengar kabar udah mulai masuk. Di sini tuh di mana? Ya, Di di Indonesia. podcast. Di Indonesia. Oh, di sini. Di bengkel ini. Bengkel ini. Kalau yang bengkel ini ada invoice masuk nggak lama ditagih. Nggak lama. Ya, takutnya kan motor udah keluar, udah selesai. Taunya invoice belum cair-cair Iya. kan. Udah gitu gue ngasih privilege-nya tuh materai dari gue. Mana materai 6.000 harganya 8.000 sekarang. 10.000 ya? Harus 10.000 sekarang. Ada revisi. Aduh susah banget. Itu ya hukum itu tadi ya. Sering tuh agensi. Ini aman tapi. Yakin aman? Aman. Ada sih kemarin satu. Wah 2 tahun katanya loh. Kita lanjut ngobrol aja. Emang lu suka nonton TikToknya dia? Gue di Instagram. Oh. Tapi sering di repost sama akun-akun repost gitu. Iya, dari sering re-uploader gitu. Kalau TikTok kan gue ngeliatnya tuh yang FYP. FYP itu apa? Joget ya. Kasih tahu FYP apa? Kasih tahu. For you page. For Jadi you page. kayak explore kita gitu lah. Oh, home ya Explorernya. Itu namanya FYP. FYP. Kayak home gitu. Kalau FYI apa? For your information dong. KPI apa? Saya tahu. Tahu gue. Apa? Cuman gue Apa? KPI itu pokoknya nih kayak gini ntar ya. Gitu ini Apa? KPI-nya nih. KPI apa? Ini KPI-nya nih. Kalau acara tuh ini KPI-nya gitu kan? Apa? Lah gue orang kecil orang bengkel. Tadi datang internet apa? Orang kecil orang giliran nggak tahu orang kecil orang bengkel. Ya udah lanjut ngobrol. Apa? KPI apa? Leh. Browsing dong, browsing coba. Ini gue udah airplane. Biar nggak ada suaranya. Ayo ngobrol. Sambil ngerokok ya. Belum dijawab lu. KPI. Lu tuh udah dari tadi udah masalah poni kena klien gitu-gitu dia lu. Udah. KPI apa emang? Key Performance Index. Key Performance Index. Ya. Tuh, itu. Kalau KOL KOL apa ya? Iya gue juga. Key opinion leader. Key opinion itu. leader. Iya. sekarang gua kalau beli some udah nggak pernah pakai call karena mahal bayarnya. Tergantung. Ada yang baru 1000-an itu masih murah itu kalau 1000. Oh, iya. TikToker aja biasanya murah. Murah ya? Murah. Sama ini Circle RT. Circle RT Apa ada tuh Circle RT? Ada tuh kan. Di Twitter tuh Circle RT murah. Apa sih itu mas? Gak tau gue. Kayak kumpulan gitu. Ada masa posting
menerima 90.000 tweet. Ada loh, ada. Apa biaya basingnya cuma 90.000. Ada stories gitu-gitu 90.000. Ya namanya orang usaha ya, apa-apa. Ada yang bayar ya? Banyak lah yang mau 90.000 nggak berasa uangnya. Enggak, apa yang di post, informasi apa? Apa aja lagi produk apa ada. Kalau ini nggak apa konten lu ada yang berhubungan dengan pekerjaan lu sebagai pengacara nggak selama? Ya, enggak. Yang berhubungan langsung nggak ada sih. Enggak ada. Enggak, cuma paling kadang-kadang gue karena di kantor kadang-kadang sampai pagi gitu. Jadi kadang-kadang gue suka diskusi sama temen gue kayak tentang hal-hal yang lagi ngomong di berita gitulah. Terus ya udah gue kayak bikin pertanyaan dari diskusi kita gitu aja. Tapi kalau nggak punya cincin banyak pengacara? Itu. Corporate, kan corporate. Oh, korban. Kalau yang itu lawyer pidana ya. Oh beda. Beda. Berarti dia mahal ya? Iya. Lu? Murah. Ke situ ya maksudnya. Iya. Dan Iben ini ternyata sehari-hari memakai celana pendek dan kaos juga ya. Ke kantor pun begitu ya. Kantor juga gitu. Kok bisa head legal kan ke kantor celana pendek dan kaos? Iya, gue juga bingung sih Kang. Tapi nggak dikomplain juga sih. Apakah ini fashion statement? Fashion enggak juga sih. Kayak, karena nyaman aja. Karena di kantor gue memang bebas banget Kang mau pakai baju apa aja. Padahal kantor investasi ya. Iya. Tapi lu meeting kayak gini? Meeting kayak gini juga. Kayak gini juga? Wah, keren juga. Meeting sama klien-klien gede juga? Iya. Kayak Pernah gini dikomplain juga. nggak? Enggak juga sih. Malah pernah ada satu yang nyadar. Nyadar lu Nyadar TikTok. gue TikTok. Padahal klien kerjaan gue. Terus pengen diwawancara. Enggak juga sih. Nanti nggak jadi deal lagi. Begitu dia nggak ngerti ya. Kita nggak ngerti apa. Bacot lah. Jadi tidak mempengaruhi ini ya kredibilitas meskipun celana pendek dan kaos. Iya kayaknya enggak deh. Gue waktu itu ke TV juga gue minta juga soalnya kayak diundang ke TV, Mbak tapi boleh pakai celana pendek ya. Terus dia udah pakai celana pendek, yang lain celana panjang. Kalau ke kondangan? Kondangan panjang itu masih. Kirain Kondangan kondangan celana panjang. Masih. Tapi Kirain atas kaos. Atas enggak. Oh enggak. Kirain konsisten. Kondangan pun celana pendek. Biar otentik gua. Otentik gua. Iya. Seperti podcast ini kan? Iya. Dulu pernah kerja pakai jas katanya ya. Beberapa tahun. 3 tahunan Kang. Sehari-hari pakai jas. Lebih sering pakai batik sih. Batik, jadi batik formal, Celana pantofel, bahan. celana bahan, dan itu tiap hari. Batik Inter Milan lu pernah nyoba? Nah itu kalau itu kayak gue nggak boleh ikut meeting. Kalau pakai itu diusir, ganti dulu. Logonya baru sekarang Inter Milan juga. Batik seafood boleh, batik seafood. Batik 88. Bisa. Santa juga ada tuh, Santa. Batik yang rame-rame dipakai malam. Bener. Siput Ayu kan? Iya, Siput Ayu. Enak tuh Siput Ayu ya. Kenapa kita ngomongin seafood? Kayaknya udah bayar loh. Oh iya, lawyer. Ngomonginnya tentang pengacara dong. Pertanyaannya tuh harus gitu. Seafood favorit lu apa? Kok gitu? Enggak ada. Itu 3 tahun di kantor apa pakai baju-baju rapi gitu? Kantor hukum itu, kantor pengacara. Bukan investment. Bukan, malah pas dia investment malah nyantai. Itu hukum biasa, hukum pidana apa segala macam gitu. Dia nyampur, cuma divisinya gue cuma yang corporate doang. Kang. Oh, karena kalau orang udah belajar corporate terus corporate gitu. Biasanya sih ada kayak ya semacam kayak dokter gitulah, ada spesialisasinya gitu. Oh, iya, Jadi kalau misalkan orang pengen transaksinya ini, oh gue datangnya ke yang spesialis ini. Kayak ada pengacara haki, pengacara ini segala macam ya. Pengacara perceraian gitu ya. pengacara artis. Nah, itu ada. Biasanya itu spesialis juga tuh pengacara artis. Itu ada gelarnya. Pengacara artis tuh pengacaranya artis apa pengacara yang sudah jadi artis? Nah, Bisa dua-duanya ya, bener juga ya. pengacara untuk artis. Iya. Tapi bisa juga karena dia udah terkenal jadi dia pengacaranya Artis. pengacara artis. Pengacara. Artis yang pengacara kalau itu. Pengacara yang sudah jadi artis. Iya. Oke. Ya. Apa sih? Soalnya susah nih kalau ngomong pertanyaannya jebak deh. Gue jebak kan bukan hanya ini. Nanya lu tuh membuka kebodohan gua nanti. jangan. Kan nanti tinggal saya orang kecil. Wong cilik. Tapi berarti lu tidak bahagia 3 tahun itu? Bahagia sih, bahagia karena yang gue lakuin Kang. Jadi gue gak tahu kenapa gue suka banget sama kerjaannya. Sama project-projectnya gue suka banget. Cuma yang bikin gue gak bahagia itu lebih ke work-life balance-nya.
Oh. Kayak gue nggak ada waktu sama teman, sama keluarga gue. Soalnya dari dari Iya, jam 9 sampai jam 2 pagi, terus weekend juga kerja juga. Jadi kayak keambil semuanya gitu lah. Kapan gua party? Nah, itu dia. Party. Kenapa terus Joget, ada cewek sendiri. Satu-satunya yang nemenin gue lembur cuma rokok Lesmal. Wah, keren sih lu. Manis. Keren. Ini masuknya manis banget. Ya. Cocok Tapi nih buat kan kita sekarang lu udah punya tim, berarti lu upload konten tuh dalam seminggu berapa kali? Seminggu minimal 7. Berarti setiap hari. Minimal 1 hari 1. Itu Di luar dari yang brand konten tapi. Oh, di luar brand konten. Itu karena kemauan lu atau kontrak? Kemauan gue. Kemauan lu ya? Karena gue sempat ngobrol sama beberapa tiktokers nyebutnya ya. Dia tuh karena udah kontrak, dia tuh harus keluarin terus. Dulu tuh kayak gitu tuh. Jadi sebenarnya emang gak happy juga, maksudnya kayak ada tekanan pekerjaan juga. Iya lumayan sih. Tapi lu sempat ada gitu kontrak gitu. Enggak, tapi temen gue ada yang dulu kayak gitu, dapat kayak gitu. Jadi harus ngepost ada minimum. Nah kalau lu ngepost 1 hari minimal 1 konten, bikinnya gimana biasanya? Biasanya itu karena gue sambil kantor Kang, jadi gue bantai hari Sabtu Minggu. Oh, buat sehari, buat seminggu. Buat seminggu. Jadi Sabtu Minggu itu langsung gue bikin 10 buat jaga-jaga. Berarti kalian keliling Jakarta, Keliling Jakarta full tuh hari Sabtu Minggu. nyari orang-orang yang kira-kira bisa ditanya. Iya, makanya kalau lu ngeliat gue interview baju gue sama mulu, karena kemungkinan besar dilakuin di hari yang sama semua itu. Oh iya. Wah, sibuk banget nih. Kapan waktu lu buat beribadah ya? Kalau maksud gua kan ini semua ya cuman duniawi loh. Bagus. Emang begitu. Apa sih yang dicari? Jadi ganti topik podcast rohani. Karena bulan Ramadan syutingnya. Oh iya. Kan nanti tayangnya udah bukan Ramadan. Syutingnya. Iya. Masih ada. Anda kapan ibadahnya? Lagi nggak syuting, baru ibadah. Udah sih kenapa kau Lu bilang? nanya ke dia ibadah, gua tanya balik lu nggak mau jawab. Ya gak usah gitu, leket dia aja dulu. Iya kan harus bisa jawab juga. Ya kalau ada waktunya. Kalau udah waktunya. Kalau udah waktunya maksudnya kalau ada waktunya. Seharian berapa jam misalnya kalau ada Sabtu Minggu tuh? Biasanya dari jam 10 pagi sampai 6 sore lah. 4 sore lah. Habis itu ngedit. Buat 1 minggu, berarti Sabtu Minggu tuh. Jadi Sabtu Minggu tuh biasanya untuk syutingnya sama untuk ngeditnya. Ih, berat juga ya berarti. Ada tim tapi jadi lumayan. Kadang-kadang kalau weekdays kan kayak misalkan brand masuk, terus nih minta weekdays. Kalau mau nggak mau pas makan siang bikin dulu, terus edit langsung hari itu. Kalau yang ada brand, lu garap hari kerja. Kalau yang buat biasa reguler weekend. Tim lu berapa orang? 3, bertiga. 3 tuh 1 editor. Apa? Kalau ngedit masih gue sama ada satu lagi. Satu lagi tuh manajer gue sama dia ngurusin yang ide-idenya itu kayak pertanyaan-pertanyaannya. Pakai kamera atau pakai HP? Kamera HP. Oh iya, maksudnya kamera HP bukan kamera Bukan. LSR apa? Iya itu full HP semua. Oh satu yang editornya itu dia sekalian videografer juga. Oh. Jadi yang nemenin jalan-jalan. Jadi kalau kalian jalan tuh berapa orang biasanya? Berdua sih kalau jalan. Berdua. Itu yang biasanya udah all in semuanya lah. Udah videonya ngasih orangnya hadiahnya. Jakarta mana yang lu belum explore? Jakarta yang belum terlalu gue explore kayak Jakarta Barat deh. Kenapa? Soalnya sepi kali. Sepi penduduk. Sepi penduduk. Timur udah sering ya Timur ya? Timur ya oke lah. Pasti ajaib kan jawabannya Ya, ajaib. lumayan lah, lumayan. Timur tuh emang kayak bukan Jakarta sebenarnya. Lu kan dari timur. Nah itu makanya gue jelasin nih, Timur tuh kayak belahan lain dari Jakarta sebenarnya. Jadi kalau harusnya tuh dulu kayak ini ada tembok gede nih di antara Kokas ke Tebet tuh, itu ada tuh harusnya tuh. Karena timur nyerempet ke Bekasi ya. Iya agak-agak. Karena kalau orang-orang CFD normal nih di Bundaran HI gitu ya normal aja gitu. Kalau CFD di Timur tuh di BKT gitu lah. Ada kuda. Ada kudanya itu makanya agak-agak unik nih, Timur tuh. Paling seru tapi jawaban orang Jakarta Selatan sih. Masa? Selatan. Kenapa? Soalnya mereka kayak lebih outspoken gitu ya. Oh. Jadi kayak kadang-kadang kalau depan kamera juga pede, terus langsung ceplos-ceplos aja. Mau salah mau bener. Yang penting ngoceh gue aja. jawab. Makanya yang ada yang ditanya apa sih yang CMIIW itu
Oh iya koreng. Itu orang selatan itu. Iya, Ya kan itu apa? orang- Dari setelannya kan kayak kelihatan orang berada ya. Di mall itu di mall. Iya, kelihatannya ini kayak orang berada yang biasa ngomong Inggris dan Indonesia. Kita CMIW buat semangatin orang. CMIIW. Tahu nggak CMIIW apa? Correct me if I'm wrong. Gue udah ngapalin itu berhari-hari. Gue udah ngapalin itu. Lu lihat dulu ya video-video dia ya. Apa nih kira-kira yang bisa keluar lagi? Ngapalin. Kalau misalnya lokasi disesuaikan nggak dengan pertanyaannya? Disesuaiin banget sih kalau itu. Kadang-kadang soalnya beda lokasi, beda pertanyaan tuh kadang-kadang orang nggak relate kan. Oh. Kayak misalkan gue nanyain yang CMIW tadi. Tapi gue nanyainnya orang di jalanan gitu. Orang pasti mikirnya, ah ya lah biasa lah kalau dia nggak tahu. Cuma kalau gue nanya di mall, secara visual kan orang bakal beranggapan, oh ini orang kayaknya harusnya lebih tahu Iya, nih. iya, iya. Jadi orang bakal lebih kena juga. Biar orang lebih ngerti ya secara visual ya, ini orang setelannya kayak ke Iya, barat-baratan. sesuai pertanyaannya. Dan ngaruh banget itu ke views kalau kayak gitu tuh. Yang video paling tinggi viewsnya di lu apa? Yang mana? Video paling tinggi kayak gue nanya provinsi deh. Jumlah provinsi di Indonesia. Kita nyampe 17 juta. 17 juta. 17 juta views. Itu juga dari 17 juta orang itu yang nonton juga kayaknya banyak yang nggak tahu juga. provinsi. Ayo berapa? Mau ngecek ya, mau Enggak, gue ngecek. ngecek pertanyaan. Mau ngecek Iya ya. waktu itu dia nanya tuh apa Flores ya di Maluku atau Papua. Iya, Pak. Bukan di NTT, bukan. Tetap ada tuh, tetap ada. Flores di Maluku apa? Maluku. 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 Ada 3 kali jawab Maluku. 3 kan? kali ya, Ada 3 3 kali. jawab Maluku. Wah, Pede. Kita juga tahu Flores di NTT gara-gara punya temen di situ kan. Iya, ada teman di Flores. Iya, iya, iya. Yang paling tidak menarik biasanya lu misalnya kalau ada ini nggak kayak semacam evaluasi, oh kayaknya kalau yang begini nggak menarik, lu nggak lanjutin. Ada. Biasanya tuh yang nggak menarik itu kalau yang terlalu susah gitu, Kang. Oh terlalu susah. Heeh. Jadi kayak ya kalau nggak tahu ya udahlah, nggak apa-apa gitu. Tapi muka lu tuh muka nyebelin tahu kalau lagi nanya orang tuh. Mana? Wah ini serem banget nih kalau ketemu dia nih, takut nih. Gue tuh bikin ekspresi kayak gitu, jadi biar pas ngelakuin interview orang tuh fokus ke ekspresinya dia. Soalnya gue ngeliat beberapa interviewer yang gue pelajarin, interviewer yang menurut gue bagus gitu ya Kang. Kayak itu tuh malah yang nggak terlalu lebay, nggak terlalu kayak semangat gitu. Kalau kayak misalkan pembawa acara yang terlalu semangat gitu, gue malah ngerasa jadi kayak dibandingin yang di interview lebih hebohan dia, jadi orang salah fokus. Makanya lu ekspresinya datar ya supaya yang ngejawab lebih fokus Iya, diperhatiin. Terus kayak tiba-tiba gitu lah nanyanya. Mamuju sulsel apa sulut? Nggak tahu gue. Bisa gue kayak dia. Udah bisa gue kayak dia. Udah Gue bisa. pikir lu mau nanya apa. Udah bisa. Mamuju di mana, Bang? Sulbar. Oh, gara-gara lu browsing ya? Iya. Kan biar dilanjutin kan di Iya, next iya, season. iya, iya. Nggak tahu gue. Bagus. Mendingan kita main games nih. Oh iya. Ya, Ada nih. mana ada kertas nggak? Jadi Ada. teman sekelas kita bakal main games. Ini pokoknya saya bakal nulis 3 hal dan Iben juga bakal nulis 3 hal. Nanti kira-kira kami bakal saling menebak mana di antara fakta itu yang benar dan mana yang tidak benar. 3 ya. 3. Yang tidak benar. Iya, pokoknya mana yang terserah. Jadi nanti lu nulis fakta, nanti gua tebak kira-kira benar atau enggak. Oke. Nah, sama gitu. Lu nulis gua nulis 3, nanti lu nebak mana yang kira-kira benar, mana yang kira-kira salah. Oke. Men. Sip. Siap. Lu enggak? Gua nggak ada. Gua dewan juri. Nah ya gua nggak ada. Ya kan? Gua dewan juri gua. Juri votlog. Aduh. Lama banget itu ya. Sambil kami nulis, saya mau mengingatkan lagi yang mau mendapatkan merchandise dari Authenticity Lab ada nih case. Silakan dipegang dong Amal. Ada case Ya, guys. rokok Mana, guys? atau kaos-kaos yang dipajang di sana tadi di belakang. Silakan lihat Authenticity Lab di Tokopedia, Shopee dan Lazada, atau kalau misalnya bingung itu di mana tadi ngapain, silakan scan QR code yang ada di mukanya Ajis.
Sekarang di muka gue. Iya. Terima kasih. Nah, di mukanya Ajis. Sambil doain semoga diperpanjang Amin. Ajis buat season 3. Makasih, Leh. Makasih. Harga sama nggak apa-apa kok. Lah memang harga sama, lu kira gue naik. Ih, lu tapi ada kemarin gue liat lu gede, Keren ya. gede banget. Keren ya. Ih, soleh nih. Keren lah. Ngerokok enggak kok dia bisa ya. Ah. Gue ngerokok loh ya. Tapi gue bisa nanya-nanya kan. Wah, keren. Keren. Bisa nanya-nanya. Ya jangan lupa follow juga Instagram @authenticity_id untuk giveaway. Apa? Giveaway. Untuk giveaway. Enggak, tadi pertama. Giveaway. Giveaway. Apaan giveaway? Iya giveaway. Pokoknya ingat lagunya Red Hot. Giveaway dah. Nah, itu. Ntar lu gua aja nggak jadi nulis dari tadi lu gimana sih? Iben udah belum? 3 fakta. 3 fakta yang bohong Terserah. terserah. Boleh berapapun yang bohong, boleh berapapun yang benar. Oke. 3 fakta yang akan ditebak satu sama lain. Nanti Soleh akan nyebutin 3 fakta dari Iben. Iben nyebutin 3 fakta dari Soleh. Kayak gitu. Jadi lu 3 faktanya Soleh, lu 3 faktanya Iben. Iya kita nebak. Gua nebak punya dia. Itu benar atau enggak? Betul maksudnya itu. Iya. Jadi dia nulis tentang diri dia sendiri. Iya. Iya kan udah. Udah semuanya? Agak lama nih. Bisa lebih cepat gak adik-adik nih nulisnya? Satu lagi. Fakta lu apa? Fakta lu aja. Fakta. Nanti dia akan nyebutin. Iya itu kan mau ditulis. Apa maksudnya? Enggak, dia gak tahu faktanya. Ya enggak, terserah dia mau fakta mau hoax. Oh ya boleh. Boleh. Jadi lu mau nulis 3-3-nya benar, mau nulis 3-3-nya salah, mau nulis salah satu benar, terserah. Pokoknya nanti lu kasih tahu ke gua, nanti gua tebak mana yang benar, mana yang salah dan apakah itu benar atau salah. Jadi Soleh akan nyebut nih faktanya dia. Oke. Ntar lu kasih tahu ada atau enggak. Bukan ada atau enggak. Kita tukeran kan? Enggak, lu bacain. Enggak. Dibacain. Baca cue card-nya. Iya ini tuh. Nih. Soleh akan memberitahu 3 hal itu kepada Iben. Tuh ada. Iya, nanti juga Iben menebak. Oh ya, itu bener atau enggak kan? Iya, pokoknya mengasih tahu. Gimana sih? Iya. Begitu. Gue orang kecil gue nggak tahu apa-apa di sini. Orang kecil. Ayo, satu-satu dulu. Iben dulu, Ben. Satu ya. Ya, coba ditunjukin aja Ke ke kamera. Kamera 1, 3. Ya, apa itu? sekarang gue lagi nggak pakai celana dalam. Kalau gua jawab bener kok gua seakan-akan berimajinasi dia nggak pakai celana dalam. Itu bukan masalah elunya atau bagaimana. Kan gue harus membuktikan nanti. Karena gue lebih Harus dekat. dikodok. Iya. Iya loh. Lu harus diraba dong. Bener atau enggaknya kan? Nanti orang-orang bilangnya body shaming, pelecehan. Gue sih nggak apa-apa. Bohong. Ya bohong. coba. Gak usah gue Pegang aja belah itu. Coba. Gua liat. Kan juri. Iya. Juri harus memverifikasi. Iya. Ayo. Leh, juri senyum ceria. Apa itu? Juga nggak harus ngetek senyumnya kan? Bisa dilihat aja. Dilihat. Ada 2 baca celananya. Ada garisnya. Gue tau beli di mana tuh. Di mana so tahu lu. Celana ini gue tau beli di mana nih. Di mana? Iya gue kan nyebutin nggak boleh. Di mana? Depannya T belakangnya A ya kan? Kan ada tulisannya. Iya bener. Nebak. Oke, ini Berarti hoax ya. Ukuran celana Soleh 32. 30. Hoax. Jadi maksud lu Lu pikir gua pinggangnya lebih gede? berapa lah? Oh iya bener 32. Oh ini kok 511. Oh itunya ya. 32 ya betul. Gue juga 32 loh Kang. 32. Gue juga 32. Gua tuh memang terlihat gendut padahal Leh bisa gak ngomongnya kalau udah turun duduk? Tadi lu kayak gitu kayak pantat lu yang ngomong tau. Mic lu di situ soalnya tadi. 32 gua, 32. Baju gua tuh M biasanya. Orang suka ngira gua gede-gede padahal Enggak, dia harusnya XL tapi dia pengennya M. gua otentik. Oke, berikutnya. Oke berikutnya. Gue udah pacaran 7 tahun dan gak pernah kentut depan pacar gue. Susah verifikasinya ya. Tapi kayaknya bohong. Hoax pasti. Kok lu ikutan nebak? Nggak usah dong. Karena masa sih 7 tahun pacaran lu gak pernah ngerjain cewek lu lagi di mobil lu kentut lu lock jendelanya? Gak mungkin. Kalau ini dia benar begini berarti dia belum terbuka sama pacarnya. Atau emang dia gak punya pacar?
Bener loh ini loh. Gue Belum pacaran pernah 7 tahun dan gak pernah kentut depan pacar gue. Kenapa? Gak ngerti dan pacar gue juga gak pernah kentut depan gue. Berarti ada yang salah dengan hubungan Tapi kalian. gue kentut kalau nggak lagi sama dia. Iya, berarti ada yang salah dengan hubungan kalian. Kurang nyaman kali. Perjodohan orang tua ini ya? Enggak sih. Perjodohan orang tua. Kok kayak tidak. Kok 7 tahun lu masih malu-malu kentut? Iya gue juga. Gue nggak malu nggak keluar aja gitu Kang. Iya, itu karena lu pulang refleksi deh. Iya. Introspeksi. Gue harus psikiater. Iya, pacar lu juga tanyain, sayang, kamu bener-bener sayang sama aku nggak? Kok kalau kita saling menyayangi, kenapa kita tidak pernah kentut di depan masing-masing? Iya juga. Bener loh, Ben. Kalau kamu sayang aku coba kamu kentut gitu. Bener loh, Ben. Lu kan suka nanya-nanya orang, coba lu nanya pada diri sendiri. Ben. Introspeksi. Iya. Coba deh. Karena level Kayak gue pacaran kurang ibadah kali. itu bisa. Tapi level tertinggi pacaran itu adalah saling mengenal bau pasangan satu sama lain. Bau badan. Bau kentut salah satunya. Pacar lu bau nggak badannya? Enggak juga sih. Tapi lu tahu bau badannya? Tahu. Kalau lagi gini. Enggak. Masa 7 tahun nggak pernah kentut di depan Iya dia? aneh banget kan itu gue juga ngerasa aneh sih Kang. Tapi kayak ya terjadi aja gitu. Berarti lu 7 tahun nggak pernah kembung perutnya di depan dia? Iya. Tapi begitu misalkan udah gak sama dia kentut. Oh, loh, kentut lu fleksibel gitu sih? Kayaknya dia tahu gitu Kondisional kayak ya, kondisional kayak. Begitu ada pacar, ketarik ototnya. Begitu nggak ada, brot. Mungkin bisa dicoba ini potato date. Apaan? Itu kentang date. Jadi ngedate makan kentang yang banyak. makan ubi. Ubi juga boleh. Coba deh. Coba. Pacar lu Tes, namanya dites. siapa? Natasha. Natasha, saya dan Ajis menyarankan kalian kencan makan yang gas-gas gitu ya. Apa Iya. aja makanan? Ubi. Ubi. Telur, boleh. telur rebus ya. Telur rebus boleh. Yang banyak ya. Kuningnya nggak usah tapi. Kenapa? Kolesterol. Kan mau ngincer kentutnya doang kan. Dia masih muda nggak apa-apa, kolesterol juga masih aman dia. Jahat lu Le. Dua-dua mah belum kena kolesterol. Ya cobain deh kolesterol. Masih aman, dia mah udah nggak perlu mikirin yang gitu-gitu, masih muda. Asam lambung juga cobain deh. Biar ada bahan nge-tweet aja. Ban story. Ya ban story dokter-dokter coba ya. Lu harus. Karena itu kayak emang 7 tahun sih. 7 tahun nggak pernah kentut di 7 depan. tahun. Berarti ini Sama pacar yang sebelumnya pernah kentut nggak di depannya? Pernah. Kalau sama pacaran sebelumnya. Sama yang ini aja gak pernah. Lalu umur berapa? 22. Dua-dua. Pacar pertama lu juga ada sebelumnya. Berarti kan 7 tahun lalu tuh lu di umur 15 tahun. 15. Udah pacaran lu? Iya. Udah pacaran 15? Heeh. Bisa ya? Gue belum lah. Ya sama, gue juga malah. Kok lu bisa nih? Tapi anak sekarang malah lebih maju lagi Nggak usah mulainya. bahas anak-anak sekarang. Lu dulu aja nih. 15. 15 normal lah. SMP kan? Iya. Pacaran lu. Kita orang kecil aja. Pertanyaannya aneh ya. Oh mungkin karena Iya dia juga ya. nggak terlalu sayang sama pacar pertamanya. Iya. Makanya, Makanya kentut. dia menjaga. Tapi kalau kalian menikah, apakah bakal kan harus kentut satu saat nanti? Enggak, apa sih pertanyaan harus ketemu satu saat? Enggak kan dia. Jadi kalau menikah, kalau kan nih- satu saat harus nikah, harus kentut. Iya cuman kan yang gue tahu nih di perjanjian suami istri kalau menikah harus menafkahi istri. Iya. Istri harus melayani suami. Nggak ada tuh harus kentut satu sama lain lah. Ya, tapi kalau dia nggak kentut, bagaimana mereka menjalani kehidupan kalau nggak bisa kentut? Iya Kan bahaya. cuman tadi lu kayak aneh kan kalau nikah harus kentut. Apaan? Harus kentut. Lah iya dong. Kan satu saat mereka harus kentut. Karena satu kamar. Iya. Iya. Kalau menjalani kehidupan sehidup semati kan nanti gimana kalau malah lu menikah tidak kentut-kentut, lu jadi tidak sehat. Iya juga ya. Jangan ini deh, jangan sehidup semati, kejauhan sehidup sekentut coba. Biar tahu dulu nih. Berarti lu nggak tahu bau kentutnya ya? Nggak tahu. Nah itu dia gue 7 tahun nggak tahu bau kentut dia gimana. Kalau enggak lu coba pas dia habis dari WC, lu masuk. Oh gini. Agak beda nih. Itu bukan bau kentut, bau tai dong. Beda, Kan beda. Ada juga saatnya momen ketika kentutnya lagi moles banget, itu nyerempet-nyerempet mirip. pas awal ya, pas awal. Takutnya ilfil sih nanti pas udah tahu ya. Harus tahu sekarang. harus tahu Iya. sekarang. Ayo. Ternyata pas nikah tiba-tiba hancur banget gitu baunya. Baunya Wah, kan kelar sih gua. Ya. Suara juga ngaruh tuh, suara. Oh iya. Semakin besar suara, semakin kecil kemungkinan bau. Oh, kalau semakin silent, Nah, semakin bau. Bahaya. Nah, itu bahaya tuh. Tapi lu pernah nyoba BAB di rumah dia? pernah. Terus Ya, dia nggak ngelakuin Dia yang lu bilang sih Kang, tiba-tiba masuk. oh gini bau tai pacar gua. Kalau liburan kan tuh suka bareng di mobil bareng. Enggak juga. Kayak gue weekend pasti kan jalan-jalan naik mobil gitu, Mas. Enggak kentut juga di mobil. Wah, keren juga sih. Ini kita mending balik ke sini ya. Kentut. Iya, bukan dong. Oh, game, iya. Berikutnya ya. Mohon maaf ya Natasha ya.
Oke, ini berikutnya nih. Saya pemegang sabuk hitam. Pemegang sabuk hitam pencak silat. Apakah benar Soleh Solihun pemegang sabuk hitam pencak silat? Jujur dari gaya-gayanya make sense sih Kang. Harusnya lu bisa melihat. Ntar gue bocorin. Ayo. Oh, apa sih? Hoax atau Kalau bener sih menurut gue. bener tuh bener? Heeh. Mau ganti jawaban? Enggak, karena kalau misalkan gue bilang bohong, ternyata bener, kelar gue. Dia sabuk hitam. Langsung gue. Oh, gue marah. Kamu tidak mengakui kekuatanku. Saya orang kecil. Iya. Mau komedi ya, mau komedi ya, mau komedi. Nggak beneran itu. Mau lucu ya. Beneran. Apa bener? Lu Bener. di lock ya? Lock. Soleh Solihun. Tidak. Oh enggak. Kenapa tidak? Cuma sampai level 4 doang. Belum nyampe sabuk hitam. Tapi emang silat ada sabuk hitam? Kalau yang pencak silat tertentu. Oh, Di gua mah nggak ada. Ya kan? Semuanya merah. Nggak ada tahu. Taekwondo kalau sabuk leh. Ada yang perguruan-perguruan yang beberapa perguruan ada sabuk pencak silat. hitam. Makanya kok gua IPSI tapi IPSI. Kayaknya sih. IPSI apa? Nggak tahu. IPSI leh. Ikatan Pencak Silat Indonesia. Igi apa Igi? Nggak tahu. Anaknya. Terus kata dia itu bukan pengetahuan umum. Pengetahuan internal. Batu bara tahu batu bara? Nggak baru tahu. Apa? Resources. Harganya dia. Nggak tahu. Itu dia. bukan pengetahuan umum. Kok jadi ke situ? Sekarang giliran Terakhir ya? Iben. Oke. Terakhir. Nggak pernah makan wasabi. Oh, yang ijo-ijo itu ya? Yang di sushi itu ya. Iya. Itu pedas. Ini orangnya aneh sih, tapi kayaknya mencurigakan pernah. Masa sih nggak pernah makan wasabi? Betul. Salah. Hoax. Gue Oh, lu suka seneng gue banget. makanin. Lu nyemil wasabi. Iya. Wassalam gak habis itu? Wasabi disemilin. Pas lagi pacaran nggak? Pas lagi pacaran pernah. Kok nggak kentut ya? Oh iya bener juga. Wasabi Gue gak ada banyak. efek kentut. Kan pedes. Pedes gak ngaruh ke kentut ya? Kalau pengen ini Pedes itu ngaruhnya kalau ketika pup. Nah itu baru berasa. Kadang tuh suka, kok agak aneh ya? Ada tuh, ada. Lu tapi suku apa sih by the way? Batak Jawa. Oh Batak Jawa, suka pedas Batak Jawa. Ya. Belum kena asam lambung. masih dua-dua. Masih dua-dua. Lu udah tua. Kalau gue Batak yang kena asam lambung, jadi udah nggak suka pedes. Ya. Kebanyakan lapo. Iya. Lapo-lapo bener. Cabai terus. Lu Batak Ger dulu ya. Batak gerd saya. Batak. Oke, berikutnya nih. Terakhir ya ya. dari Soleh. Salah mulu gue dari tadi. Bibir saya pernah dijahit. Triki. Gue langsung merhatiin ya. Langsung merhatiin. Apakah benar? Langsung di zoom bibir gua. Enggak sih, enggak juga lah. Enggak. Menurut gue enggak. Enggak. Menurut lu? Menurut gue ya, bibir lu itu pernah dijahit. Karena bibir lu itu seperti ular leh. Harus dijahit. Keluar kata-kata yang tidak benar dari mulutmu. Salah. Yang benar itu pernah. Ini lihat. Oh. Sebelah sini ada nih jahit. Iya gue liat sih Kang, tapi gue kira tuh bekas cuma. Enggak, itu jahit. Cupang kok di sini? Cupang di leher. Dijahit. Kalau nggak, Waktu kecil gua jatuh ke ujung meja. Robek. Terus gua dijahit di PMI. Beneran di too much PMI. information tapi situ. Salah satu adegan yang gue ingat memori masa kecil, Tiduran. lampu operasi terus gue dijahit. Kan bius Kang. Tapi gue biusnya kayaknya Bis lokal. lokal kali ini. Pokoknya gue inget banyak orang. Pulang-pulang gue segini bibir. Sakit lah. Sakit lah, robek bibir gue. Pas dijahit. Ya kerasa ada benang masuk. Ya itulah. Tapi lumayan, pulang dikasih mainan tank baja. bibir itu masih bisa bikin kentut. Makanya bibir gue Bikin kentut, lebih enggak? pedes sekarang. Apa? Bibir gue lebih pedes sekarang. Emang bibir lu. Karena dijahit. Aneh. Benangnya benang gilasan tuh gak? Gelasan. Gelasan. Jadi pedes buat layangan. Jadi tadi Soleh tidak berhasil menjawab satupun. Berhasil. Dua gue. Celana dalam satu. Sedangkan Iben Tidak ada yang berhasil. tidak Kalah berhasil. lagi gue. Ini membuktikan kalau lo emang cari aman di acara ini ya. Ya benar. Kan biar lanjut. Biar demi lu loh. Dia mengalah demi lu loh. Demi kenapa? Kan lu biar mempertunjukkan bahwa Oke, thank you oh Caps lu ya. bisa mengalahkan kepintaran dia. Padahal lu orang kecil. Iya. Kita segera kembali setelah yang satu ini.
Kembali lagi di podcast Naik Kelas, podcastnya mereka yang terus berkomitmen untuk tetap otentik. Yes. Yes. Ajis kaget. Apa? Rumah Iben di Pondok Indah ya? Iya tadi. Lu juga ada pondoknya nggak? Enggak. gua. Pondok kelapa bukan? Bukan pondok bambu. Pondok bambu. Sama-sama pondok. Tapi mana indahnya ngeliat bambu doang. Yang ada serem lah pondok bambu. Ke rumah lu boleh pakai sepatu ya? Dipakai. Ya ampun. Sepatu dipakai nggak masuk ke rumah lu? Terserah, nggak apa-apa. Terserah. Tuh, Terserah nih. orang kaya. Wah keren sih. Gua tuh udah ada tulisannya di depan rumah gua. Berapa meter dari rumah udah ada. Ngapain? Apa tuh di sana? Jangan pakai sepatu. Karena ngepel terus dua. Lu dipel sama orang atau Dipel. ada orang yang ngepel khusus? Ada. Per ubin ya? Orang-orang. Masa orang ngepel satu orang satu ubin. Coba orang kaya, Pondok Indah mah bebas. Mau gimana bro? Namanya juga suka bagi-bagi duit orang kaya mah. WC kering ya? Pondok Indah. Keren sih Di iya. WC dia lu pasti becek kan? Bukan becek lagi, licin. Becek. Lu ada itu dong pengering tangan di kamar mandi. Yang ada itu mah di kantor itu. Jangan-jangan ada orang yang terima kasih. Ada orang juga. Ngasih tisu gitu, Ada. Anduk-anduk basah gitu ada. Tetangganya Ahmad Dhani ya? Nggak deket-deket banget. Deket. Tapi deketan. Ya lumayan lah. Dia gimana sih orangnya? Si kenal. Emang dia kenal orang cuma satu RT. Satu RT gitu. Satu RT. Lu apa kan sekarang udah establish bahwa konten lu itu interview. Kedepannya berpikir untuk menambah varian baru atau gimana? Menambah berpikir sih Kang, cuma menambahnya nggak beda haluan gitu. Jadi intinya tetap interview atau social experiment. Cuma tapi konsepnya dikembangin lagi. Jadi misalkan yang gue pengen bikin baru itu namanya duel gitu. Jadi instead of interview orang, gue nyamperin 2 orang, terus minta mereka untuk ngelakuin apa cepet-cepetan duel. Kayak misalkan lu makan es krim cepet-cepetan, atau lu minum Coca-Cola cepet-cepetan, kayak gitu. Adu domba ya? Ada domba. Dia at Emperor ini ya. Itu kenapa menariknya duel? Karena dulu tuh gue tuh suka nonton ada acara TV dulu banget kan, di luar negeri sih. Nah itu kayak orang tuh dikasih duit, terus kayak lu ngelakuin ini, lu Oh, I bet you will. I bet itu you ya? will. I bet Nah, you lu will. tau lu Kang. Iya kayak I bet you will gitu lah. Jadi ada yang sifatnya duel kayak gue lawanin 2 orang, ada yang sifatnya kayak I bet you will. Nih lu minum ini gue kasih segini. Oh, yang udah dilakukan apa? Yang tergila yang orang mau lakukan demi uang? Itu gue baru sih, itu gue baru bikin bocah 2. Terus gue suruh mereka minum Coca-Cola yang gede. Untuk ngabisin itu cepet-cepetan. Gue kasih yang menang dapat 100.000. Terus mereka habisin itu cepet-cepetan. Terus pada Terus kembung. habis itu setelah kelar mereka berantem. Bete kayak. Berantem? Karena ada satu yang menang kan. Sedangkan yang satu lagi kan yang kalah tetap kembung ya. Tapi gak dapet duit. Terus dia minta, yaudahlah gue bagi 20 lah 20. Yang itu gak mau ngasih. Akhirnya lu kasih. Enggak lah, udah kalah. Yaudahlah biar dia ngerti kalah tuh gimana. Woi, pelajaran hidup. Tapi berpotensi perpecahan ya. Apalagi kalau akrab loh itu. Ya kan itu akrab pasti kan? Awalnya rangkul sih. Pas pulang udah jauh-jauhan jalannya. Iya pasti itu. Lu kalau begitu maksudnya memikirkan nggak kayak kan tadi lu kan ngelihat tiba-tiba orang berantem. Hal-hal seperti itu lu pikirkan sebelumnya nggak dampaknya? Enggak sih. Gue mikirnya, maksudnya gue gak mikir kayak reaksinya bakal gimana. Makanya di video-video gue tuh biasanya reaksi orang natural-natural. Kayak jawaban orang. Itu gue tuh bener-bener kalau nanya, pokoknya ya jawaban lu, reaksi lu gimana tuh gue akan gue masukin deh. Jadi gak ada yang kayak di filter-filter gitu. Dan tuh gue bener-bener gak kepikiran kayak ini bakal segimana sih. Itu lu udah sampai di momen lu nongkrong di mana ada orang ngeliatin gue sih dari jauh. Kayak minta ditanya. Nyamperin sih. Ada. Ada, nyamperin Udah sampai minta ditanya ya. Iya. Berarti pengaruhnya besar. Influencer nih. Iya. Influencer. Lu merasa sudah menjadi influencer kan? Belum sih. Kenapa kan ada orang udah bayar lu sesuatu berarti kan udah influencer. Kayak gue merasa dampaknya belum segitulah. Sampai gue bisa gue ngerasa kalau influencer tuh bisa jadi seseorang yang jadi ada impactnya buat kaum tertentu gitu lah. Lu jangan gitu. Akrab gitu. Ngapain megang-megang? Biar main ke rumahnya. Masa lu tidak merasa kan udah 1 juta followers itu kan harusnya sudah merasa sebagai influencer. Kayak gue ngerasa yang orang tonton dari gue ya konten gue doang. Tapi bukan kayak orangnya sendiri.
Kadang-kadang kan orang kan kalau yang influencer bener-bener influencer ya lu dia ngapain aja diikutin, dia ngapain aja diikutin. Kalau gue kan lebih orang menikmati konten yang gue bikin. Sudah ada orang yang niru konten lu nggak di TikTok? Banyak sih di TikTok. Banyak. Heeh. Terus lu bagaimana perasaannya? Nggak apa-apa sih. Kayak Pasti kan pada ada yang mention ya. banyak banget Bang, kayak ini marah-marah bang. gitu. Oh marah-marah. Iya, kayak lu jadi kalau di TikTok tuh misalkan ngikutin jogetnya siapa gitu. Ya. Itu nanti ditulis harusnya di caption inspired by siapa. Nah, terus banyak yang nggak nulis gitu, terus dimarah-marahin, tulislah inspired by Iben, inspired by Iben. Oh mention ke lu? Iya. Oh tapi lu wise gak menanggapinya? Wise. Kenapa mesti wise? Ya lu slow gak menanggapi gitu? Gue tuh kayak ya udahlah pasti bakal di copy juga dan gak ada ruginya juga sih buat gue. Jadi orang gede nih ntar. Le. Kenapa megang-megang? Biar main ke rumahnya. Kenapa lu Ada air dingin gak sih di rumah lu? Semua air dingin justru di rumah dia. Semua air dingin. Gak ada air yang gak dingin. Lu yang dispensernya nyatu sama kulkas ya? Enggak, belum segitunya. Dispensernya orang kaya tuh gitu lah yang nyatu sama kulkas. Di rumah lu dispensernya yang dipencet itu tek yang bunyi ya. Di rumah gua gak ada dispenser lah. Gak ada. Gue Yang gini yang pencet. yang masih pencet capek. Gitu. Serem banget sore kalau malam ini. Terus kadang kalau gue lagi tidur dia suka naik gitu kan airnya. Kayak pergantian. Ih aneh banget suaranya gitu. Suka takut. Tapi menurut lu influencer tuh harus mempengaruhi ya berarti ya? Harus ada pengaruh sih buat ya certain amount of people lah. Oh, kalau orang minta Sorry. foto sama lu udah sering dong? Sorry bentar. Itu yang terakhir artinya apa tadi? Sebagian orang gitu. Center of people. Oh, Certain of people, certain. sebagian orang sebagian. Kenapa lu nggak ngerti? Apa tadi? Certain of people. Certain. Certain people. Certain. Ngapain diapalin? Terus sepatu bisa gue pakai ke klien gue ntar. Ke orang-orang motor. Ini motor lu nih certain of people. Nggak nyambung dong. Masa motor gua certain of people? Karena mempengaruhi orang-orang. Gitu. Enggak gitu kalimatnya. Ya udahlah yuk lanjut. Aku orang kecil. Tadi di foto orang pada ini apa sudah banyak yang mengidolakan lu dong sekarang? Ngidola ini gimana tuh kan? Iya kan minimal kalau ada orang apa ketemu lu, bang foto bang. Oh iya. Ya berarti lu udah certain of people nih. Enggak gitu dong, masa certain of people? Itu tadi bukan ya? Certain people tuh beberapa orang. Itu masa lu udah certain people dong? Bukan ya? Ya nggak gitu dong, masa lu udah beberapa orang dong? Bentar kita kadang ngangkat nih. Kalau udah dijudge. Kalau udah nyerah dari judge. Mohon maaf ya, montir nimbrung. Taunya gue cuman gemuk, oli gitu-gitu doang. Certain of people gue nih. Mentang-mentang baru potong rambut. Iya. Jadi bilang potong rambut berharap diajak lagi. Enggak ini. Biar orang-orang nyangka gue junot. Enggak lah. Kenapa junot? Enggak lah. Enggak akan keliru. Enggak akan keliru dong. Aduh, malu gue. Mas Junot. Iya. Iya kenapa ya junot nih? Hayati itu dong. Hayati. Film itu. Iya. Saya nggak nonton. Maaf ya. Yang paling ini nggak ada konten yang pas pembuatannya lu merasa wah paling seru. Paling seru tuh pas gue konten nanya tentang bendera ini. Yang bendera reggae itu yang dibilang di LGBT itu dibilangnya bendera reggae. Iya. Iya. Oh iya. Kenapa itu paling seru? Soalnya jawabannya paling variatif kayak gue nggak expect jawabannya segitunya. Gue expect mereka cuma bakal bilang nggak tahu gitu kan. Ternyata kayak jawabannya ini mah bendera yang ada di tenda-tenda warung kopi gitu. Warna rainbow gitu kan. Dan gue tuh setiap kali nanya orang tuh gue expect mereka tuh jawab ya udah nggak tahu gitu aja. Nah cuma kayaknya tuh beda yang orang Indo kali ya nggak mau jawab nggak tahu gitu. Karena gengsi kalau Kalau jawab nggak tahu padahal ya udahlah. Nyoba terus ya. Nyoba terus siapa tahu benar siapa. Ya kenapa ya orang kalau ditanya tuh kalau emang nggak tahu bilang aja nggak tahu kenapa ya? lu juga sama tadi. Coba editor di replay. KPI apa? Saya tahu. Enggak tahu kan? Tahu gua. Apa? Cuman gua Apa? KPI itu pokoknya nih kayak gini ntar ya. Gitu ini Apa? KPI-nya nih. KPI apa? Ini KPI-nya nih. Kalau acara tuh ini KPI-nya gitu kan? Apa? Lah gua orang kecil orang bengkel. Lu gak bilang gak tahu tapi malah gue orang kecil. Ya namanya juga performa. Performa. Enggak itu tulus.
Itu otentik gua rasa. Iya. Lu nggak acting, lu memang merasa. Gue bener, gue di acara ini gue gak acting gue. Gak ber-acting gue. Total gue. Total. Tapi ini nggak, sekarang belum tergoda buat full time content creator. Lumayan tergoda sih. Cuma masih sekarang sih belum sih. Masih pengen kerja kantoran juga. Mungkin kalau misalkan ada satu platform lain yang jalan lagi kayak YouTube gitu. Nah mungkin baru deh. Makanya lu mulai membuka ini apa channel baru ya di YouTube itu. YouTube mulai ada video juga. Bedanya apa dengan TikTok lo yang bakal lo kerjakan di YouTube? Kalau di YouTube tuh gue lebih dalam gitu Kang interviewnya. Jadi kayak lebih yang kayak sifatnya tuh gue ngikutin keseharian orangnya itu, spesifik orangnya apa, terus interview lebih lama. Kayak kemarin gue ngelakuin interview yang lo tau gak sih Kang sekarang di jalanan suka ada badut-badut. Iya, yang badut. iya. Nah gue interview si badut jalanan itu, kayak mereka kenapa kayak gitu, ya lebih dalam lah. Tapi mereka pada mau diwawancara gitu. Mau semangat mereka. Lu kasih duit? Ya kasih sih. Lokasi. Karena lokasi atau karena dia nanya di awal, ini gak ada duitnya nih. Oh enggak, ada. Itunya kayak mungkin gue mulai percaya kayak oh iya mereka memang nggak minta karena sampai akhir interview pun sampai kelar dia nggak minta apapun juga. Oh gitu. Jadi pas di akhir baru gue kasih dan dia juga ya nggak expect gitu lah. Pernah lu tes gak lu tinggal terus dia, Mas, gitu doang. Udah nih mas. Udah nih. Udah. Oh udah ya sehat-sehat ya Mas, gitu-gitu. Ada gak? Ada ongkos pulang nggak mas? Coba dites, siapa tahu emang. Mas, jadi gini nih. Itu mama yang kenal dong. Oh, iya. Masa sama yang baru kenal gitu gini. Itu memang lu mau membuka ini baru ya? Apa karya baru di media lain gitu? Kayak yang lebih dalam lah kayak di YouTube tuh gue nanyain anak-anak SD negeri kayak mereka sekarang sekolah online gimana. Ternyata ada yang sekolahnya cuma sehari cuma 30 menit. Iya, karena itu ya apa persoalan kuota segala macam ya. Iya, sekarang sehari cuma 30 menit terus nggak ada tugas, nggak ada apapun. Berarti kalau di YouTube tuh lu lebih pengen ini ya, serius ya. Lebih serius. Bukan yang menghibur. Kalau TikTok kan menghibur murni gitu ya. Ini lebih ke informatif aja lah. Ini inspirasi lu apakah interview Soleh Solihun? Kalau itu gua nggak sampai mengikuti gitu loh. Enggak, siapa tahu nih terinspirasi dari channel itu yang nggak bisa monetize itu. Enggak dong. Nggak bisa kan lo? Enggak. Ikhlas, gua ikhlas. Ikhlas. Lillahi ta'ala. Ini yang gue suka dari lu. Apa sih? Udah kesana aja. Oh, lagi ngomong. Kenapa gue ikut-ikut gak pegang? Instagram lu tuh baru? Instagram baru diaktifin aja sih, baru di repostin Instagram. Iya, lu berarti sosmed pertama lu tuh apa? Tetap Instagram pertama, cuma di bikin kontennya pertama di TikTok. Di Instagram biasanya nggak ngepost apa-apa. Oh, enggak, cuma punya akun tapi nggak ada isinya. Nggak ada isinya. Sekarang baru mulai. Yang membuat lu masuk TikTok siapa? Itu gue iseng banget Kang, jadi gue ngepost video iseng doang di kantor. Terus Iya, tiba-tiba viewsnya 7 juta. Oke, FYP. Tiba-tiba FYP. Nah, apa Kang? FYP Kang. For your page. iya, tiba-tiba FYP. Videonya tuh FYP. Kaget, wah kenapa nih? Gitu. Oh jadi tapi kenapa waktu itu lu memutuskan gua uploadnya di TikTok kan lu udah punya Instagram gitu. Kenapa lu waktu itu gua milihnya ke sana platformnya? Karena gue mikir buat konten-konten gue yang kantoran itu TikTok tuh lumayan menghargai lah konten yang kita bikin. Jadi kayak misalkan kita ada effort videonya bagus, itu bakal di-push ke si FYP itu. Sedangkan kalau Instagram kan susah banget ya untuk kita muncul di explore orang. Kita harus temennya siapa, harus di-share, harus masuk explore. Karena pertimbangan itu dari awal tuh makanya ke sini karena lu sadar bahwa si TikTok itu lebih fair dalam mengangkat ini ya. Oh, yang baru. Kayaknya memang sekarang kayak kalau pengen viral ya tinggal ke TikTok aja deh daripada ke Instagram. Iya. Bikin dong. Ada gue. Apa? Ya belum ini. Apa sih? Bengkel ini. Bengkel. Apa bengkel? Ini bengkel podcast kelas. Bikin ntar gue. Yuk. Oh. Kalau hobi lu apa sih, Ben? Punya hobi nggak? Hobi olahraga hobi gue. Olahraga kok jadi olahraga hobi ya? Iya dong. Olahraga. Lari. Lari. Oh lu Indo runner ini pasti kan? Oh enggak. Indo runner itu yang sering di FX ngumpul. Oh enggak. Enggak ya? Lu lari seminggu berapa kali? 6 kali. Hampir setiap hari. Lari. Pagi-pagi. Biasanya pagi atau sore. Tapi di gym gue lari kalau lari. Oh di treadmill.
Kenapa lari? Enak aja gitu Kang, kayak bikin lebih fresh, lebih bebas pikirannya. Itu celana pendek gara-gara lu seneng lari berarti? Iya, soalnya gue males banget kalau pakai celana panjang, gue ke gym harus ganti kan. Dan kalau gue pakai ini, gue tinggal pakai ini sama bawa celana ganti. Karena lu malas di kamar gantinya gym kan. Nah, itu. Pengap. Pengap. Tapi kalau celana pendek, begitu kita BAB di tempat umum, itu kan celananya terlalu ke bawah. Ketika dipelorotin tuh, jatuh. Oh, kan bisa gantung Kang. Iya. Oh berarti lu dibuka? Buka total sih gue orang. Buka total? Oh ada teman kita. Dia selain celana yang dibuka, bajunya juga. Ada itu. Itu emang agak aneh sih itu. Agak ada kan. Takut kecipratan kan? Aneh banget ini. Aneh banget. Ada itu sih. Ari. Oh. Si Ari. Oh udah. Iya. Oh iya kemarin. Dia tuh. Astaga. Sampai baju-bajunya lo aneh juga. Kebayang kalau di alam bu ininya. Atau mungkin celana lu taruh di kepala. Kayak bocah-bocah tuh ada tuh. Dulu di Kalimalang, sebelum Kalimalang seperti sekarang kan ada toilet portable. Toilet portable yang mereknya aneh-aneh tuh. Ada merek Panda, tergantung merek sengnya itu. Iya, ada tuh. Nah, orang tuh kalau buang air tuh di kepala. Karena nggak ada gantungan. Nggak ada gantungan. Dia bisa gantung tapi resikonya jatuh ke gitu. Mungkin bisa diambil, cuman kan bercampur dengan Lele. ya, lele dan yang lain-lain gitu. Pinter juga ya. Dulu gitu ada. Coba mungkin cuma. Pergaulan Pondok Indah. Oh, sorry. Gimana sih lo? Jauh sih. Nggak relate cerita lu. Nggak kebayang itu. Lu pernah liat orang miskin gak sih? Maksud gue itu loh, maksud gue. Ya kayak gue gini lah, nah itu tuh kalau buang air gitu. Pertama kali ini dia lihat ini orang kecil kayak lu gini. Pertama kali loh. Emang 3 tahun kuliah lulus, agak bingung sih gue. Kok bisa ada orang 3 tahun lulus tuh? Aneh sekali. Gak nyaman gue, gak nyaman gue. 3 tahun lulus tuh gak nyaman. Ya dia yang ini kenapa lu yang gak nyaman? Enak juga anak kecil ya. Mana sih lah. Orang tua dia nyaman 3 tahun lulus. Oh itu tekanan orang tua ya? Enggak juga sih. Tapi orang tua lu seneng lu lulus secepat itu. Biasa aja sih. Dia kayaknya lebih seneng karena kerjanya cepet daripada lulusnya cepet. Kakak-kakak lu sepinter lu nggak? Lulusnya cepet juga sih. Yang kakak gue yang kedua 19, umur 19. Lulus? Cowok? Cowok. dari Tiga-tiganya Singapura. cowok mereka. Tiga-tiganya cowok lu. 19 tahun udah pada jadi sarjana ya. Yang kakak gue yang kedua. Yang pertama? 22 deh. Oh dia lebih menikmati hidup. Kalian tuh pernah Ngejudge lagi. Kalian pernah tipes gak sih? Maksud gue tuh kok bisa 3 tahun, maksud lu gak ada sakit diare gitu yang mencegah lu jadi cepat lulus gitu? Gak ada ya? Godaan nongkrong gitu gak ada ya? Nongkrong juga. Oh masih nongkrong 3 tahun tuh? Masih nongkrong malam tapi kan. Oh. 3 tahun tetap nongkrong, Nongkrong. 3 tahun lulus? Heeh. Kiat-kiatnya apa tuh? Belajar aja, perhatiin di kelas. Lu tapi percaya kan hidup itu cuma sekali kan? Maksud gue lu gak mau nikmatin aja gitu. 3 tahun lah. Kalau 4 tahun oke lah masih ada tuh, gue percaya 4 tahun. 3 tahun. Nih yang biasa kalau di tongkrongan udah ngumpul tapi nggak kelas nih. Mana ya? Seneng sih gue dengernya tapi Nah kalau dari sekian banyak puluhan video yang pernah lu bikin, itu kendala terberatnya apa sih bikin video seperti itu? Kendala terberat itu nyari ide sama nyari orang sih Kang. Dan si waktunya itu, soalnya kan video gue itu kan dibandingin video TikTok yang lain, biasanya kalau video TikTok yang lain kan bisa dibikin di mana aja gitu kan, Iya. kayak di rumah, terus banyak orang yang cuma ngomong ke kamera doang. Kalau gue otomatis pertama gue pasti harus keluar, terus harus ketemu orangnya. Terus kalau hujan udah nggak mungkin gue bisa bikin. Terus yang ngeditnya gitu-gitu sih. Jadi lebih ke untuk 1 menit effortnya tuh ya lumayan lah. Iya belum ngeditnya kan harus ada caption-captionnya segala. Ya. Iya, masukin teks-teksnya itu. Tapi kepuasan terbesarnya di mana? Kepuasan terbesar di views, itu nggak bisa bohong sih. Gue kayak agak gila views gitu. Kayak kalau gue viewsnya banyak tuh gue kayak ada rasa, oh ini berarti penonton nih suka nih. Berarti bagus nih kontennya. Kalau video yang lu harapkan bakal ditonton orang ternyata viewsnya kecil, perasaan lu gimana? Pasti ada yang gue revisi ke depannya. Kayak misalkan gue lihat nih kenapa kecil nih, oh mungkin ternyata jawaban orang terlalu lama atau pertanyaan gue terlalu lama jadi orang keburu skip duluan. Nah itu pasti gue benerin di next videonya.
Oh, jadi ada evaluasi buat yang berikut-berikutnya ya. Oh lu gak percaya takdir berarti ya? Maksud gua kan ya takdir nih, emang segini kali takdir gitu, enggak ya? Enggak, kalau orang sukses begini, enggak nerima begitu aja, enggak aku orang kecil. Itu makanya gua gak lama lulus, ya takdir gua kali lama. Gitu. Emang ada suratan udah. Dari sekian puluh atau ratus, udah berapa, ada ribu nggak? Sampai ribu? Apanya? Video Belum kayak 500-an deh. dari Di sekian TikTok ya? Dari sekian 500 video itu sebetulnya apa yang ingin lu sampaikan kepada orang dari hasil yang lu bikin? Intinya yang pengen gue sampein paling utama itu, pertama gue tuh pengen banget embrace orang-orang Indonesia biar mereka tuh nggak malu untuk ngomong. Kayak gue nggak tahu kenapa gue dari dulu selalu ngeliat konten di luar tuh orang kalau bikin social eksperimen tuh kayak enak banget gitu loh. Orang-orang mau diinterview kapan di mana aja, kapan aja tuh mau gitu sharing. Itu yang pertama. Terus yang kedua, gue juga pengen nyampein bahwa kalau lo nggak tahu ya udah bilang aja nggak tahu, instead of lo berusaha Ngeles atau ngasih jawaban yang ngaco gitu. Iya, soalnya gue sendiri kan kalau ditanya kayak kan kadang-kadang misalnya gue bikin yang konten tentang anak kecil, yang bocah-bocah itu, terus kan mereka pada nggak tahu, terus pada yang banyak komen miris atau gimana gitu. Nah gue sendiri ngerasa kayak ya kalau mereka nggak tahu mungkin bukan passion mereka aja, mungkin kayak ya mereka passionnya ngelakuin e-sport atau apa yang lain. Wajar aja kalau mereka nggak tahu. Karena kan gak semua hal kita harus tahu ya. Iya benar. Karena gini leh, Apa? semakin kita tahu, itu ternyata semakin kita tidak tahu apa. Oh, sok bijak nih ya. Lu pasti abis lihat kutipan dari mana tuh. Tapi lu gak berpikir bahwa dengan banyaknya orang yang gak tahu bahwa oh ini ada yang salah nih dengan pendidikan kita. Harusnya saya jadi menteri pendidikan. Enggak sih, enggak sama sekali sih Kang. Nggak mikir ke arah sana ya? Enggak, gue ngerasa dengan mereka nggak tahu itu nggak membuat kayak pendidikan di Indonesia tuh rendah atau jelek gitu ya. Kayak memang dari dasar pendidikannya aja yang agak yang agak kurang. Soalnya pas gue kuliah internasional tuh gue ngerasa nih, gue kan dulu sempet swasta nasional. Nah pas di internasional tuh gue ngerasa nih beda banget nih yang diajarin. Satu di sekolah nasional diajarinnya kayak ngafalin. Sedangkan kalau di sekolah internasional pure diajarinnya tuh logika. Kayak lu jangan lu hafalin, lu harus ngerti. Jadi otomatis tuh kayak kita ngomong sama orang jauh lebih pede kalau kita ngerti. Terus kalau kita misalkan nggak tahu ya kita akan bilang nggak tahu. Kalau Indo kan kayak dari dulu diajarinnya lu harus hafal. Kalau nggak hafal lu salah. Kalau lu salah, kalau bisa lu ngeles. Sekolah internasional lu di Indonesia tapi? Di Indonesia. Di sana tuh ada ini gak sih adegan ngisi spidol ke bawah ke ruang TU gitu-gitu. Di sekolah lu nggak ada. Apa ada orang yang ditugasin ngisi itu? Sambil pegang tisu ya. Tangannya kotor. Kalau habis ganti mereka nggak di refill. Ih, keren sih. Nggak di refill. Tapi gak go green dong. Kalau sekolah biasa kan dibalikin. Dibalikin. Terus diisi ulang, terus bungkusnya tuh suka kekopek, iya putih-putih doang. Sama ujungnya tuh udah mendem gitu loh. Tulisannya udah gak runcing biasanya. Gua tidak relate sih. Gua sekolah masih kapur. Cibinong lagi ya. Kapur tulis gua. SMA masih kapur tulis. Masih bisa dilempar sama guru. Kapur. Itu banget lu. Ih, sorry kita gak main. Lagu lu. Gua vintage dong. Lu nggak ngalamin lu nulis di papan tulis. Gua ngalamin tapi SD doang. Gua mah sampai SMA dong. Yang sarjana kan mereknya? Iya kan? Iya. Yang gambar Kapur toga. dia ada. Pakai topi wisuda. Padahal apa sih SD kok sarjana? Gitu kan. Ada yang mau ditanya lagi nggak? Gue mau ngasih kaos nih. Itu aja Ahmad Dhani itu gimana sih? Ahmad Dhani urusannya. Gue Baladewa ngefans gue. Gue penasaran. Gue sering ngelewatin teman rumahnya dulu tuh. Mau bagi-bagi. Tanda tangan. Iya. Asik. Tanda tangan. Tanda tangan Ben, tolong Ben. Ini nanti ada merchandise dari kita nih, kaos Stereo Flow dan Authenticity. Ini Nah. buat yang mau dapetin kaos podcast naik kelas bertanda tangan Ibenma, silakan follow Instagram kami ketinggian dong. Iya. @authenticity_id. Tolong tanda tangan dulu Ben. Kalau Iben. bisa tanda tangan lu sesuai rekening lu ya. Biar kita Mau gampang. ditiru ya. Iya kita gampang. Gitu dong. Sorry. Bentar. Yang mau dapetin kaos kolaborasi Authenticity dengan Komikazer, Stereo Flow atau Darbot, silakan lihat Authenticity Lab di Tokopedia, Shopee dan Lazada. Ada juga yang ini nih. Atau kalau misalnya bingung mau beli di mana tadi kurang jelas penjelasannya, silakan scan QR code yang ada di mukanya Ajis. Nah. Makasih Le.
Udah ya. Makasih lah ya. Ini silakan Ben. Udah ditandatangan belum? Pak? Sudah. Tunjukin dong. Sudah. MA Mahkamah Agung. Ya, ini otentik tanda tangannya Iben ya, Master Adi Surya. Oh, Namanya udah nama orang kaya, Benjamin Master Adi Surya. susah banget sih emang. Udah ada masternya lagi kan? Lagi kecil aja udah master dia. Ih, keren. Belum S2 udah master. Mak seneng makan sayur ya waktu kecil ya? Apa hubungannya? Katanya pinter makan sayur tuh. Wortel gitu. Orang tua lu mendidik lu gimana sih kalau lu bisa pinter, Ben? Mendidik gue dari dulu kayak karena nyokap gue pebisnis, dia selalu ngedidik gue tuh mikir apapun logika gitu deh. Nyokap gue orangnya logika banget dan dari dulu gue selalu dididiknya pakai logika. Jadi bukan menghafal ya. Kayak dulu kalau gue belajar pelajaran sekolah gitulah. Itu nyokap gue paling nggak suka kalau misalnya kayak gue ngafalin tapi nggak ngerti kenapa kayak gitu. Kayak makanya kadang-kadang gue juga kesel kalau pas SD SMP itu lo harus ngafalin sesuatu. Karena gue jelek banget hafalan gue, makanya tadi gue muka-muka pahlawan gue gak ada yang hafal. Nah gue harus paham dulu kayak ngerti ini tuh siapa, dia latar belakang apa, pasti itu baru gue inget. Nyokap lu pernah mukul pakai selang gak Ben? Kenapa pakai Kayak itu yang bikin dia pinter. Nyokap gue mukul gue pakai selang soalnya. Jadi mungkin lu masih berasa nih sekarang. Ya. Kenapa pakai selang? Ya, kalau nggak bisa jawab gitu. Kenapa bawa selang ke kamar nyokap lu? Ya karena kamar rumah gue kecil. Jadi Selangnya dari depan nyampe ke dalam kamar. Rumah dia gede, selangnya nggak nyampe belakang. makanya. Lagian selang taruh di luar nggak di dalam. oh iya juga. Gue di dalam. Oh, kamar mandinya kamar mandi yang ada selangnya ya. Bukan, itu emang rawan pencurian. Dibawa ke dalam Ke selangnya. dalam. Semuanya, motor juga di dalam ruang tamu. Motornya parkir ruang tamu. Ruang tamu deket dapur kadang Ben. Iya kalau motornya 2 tuh. Rumah lu bau bensin ya? Iya. Kayak bener karena joknya itu gua buka karena kalau enggak digerogotin kucing. Iya lah. Joknya tuh harus dibuka, kalau enggak kucing rusak joknya. Belum kalau motornya olinya bocor. Nah. Bau oli segala. Ya kalau di bengkel ini enggak lah. Iya. Ya Gitu kalau mau ya. dipakai lagi bisa lah ini bengkelnya mah. Ya bisa ya. Enggak kan, enggak ada bawa apa-apa kan? Nggak ada, bagus. Karena Bengkelnya bagus, montirnya bagus. Ini juga sekalian ngasih tahu Ben, ini episode terakhir di season pertama. Season kedua. Oh, Jadi kita bakal lanjut lagi di season berikutnya. Tapi gua nggak tahu nih, Jis. Apa? Bakal masih tetap di bengkel atau enggak? Loh emang apa yang kurang di sini? Nah, Ada kurangnya? Bilang aja lah. Gua orangnya Iya. pengertian kok. Kan- Gua dengar suara konsumen gua. oh gitu ya. Ada apa emang? Ya konsumennya berkuasa. Iya, kenapa? Kurang apa? Yang nggak tahu sih. Mau ada dispenser di sini? Bisa. enggak, Mau apa? TV. Mau apa? Bilang aja. Vinyl. Udah ada tuh, tinggal playernya. Mau apa? Ngomong aja. Atau mau berubah konsep? Apa bisa ini? Gue juga soalnya kayak di bengkel gue kurang pemasukan sih Leh. Apa Oh, ya gitu kira-kira? ya? Nantilah kita pikirin lah ya kira-kira. Tapi kayaknya kalau bengkelnya doang nggak pakai montir sih oke sih. Gue emang nggak percaya duplikat kunci Leh. Jadi gue harus ada terus. Oh gitu. Nggak bisa kalau nggak ada gue. Karena tuh sekarang sistem masuknya pakai ini. Oh, retina. Retina. Emang retina ya? Ada. Tadi mau ngomong fingerprint. Finger lagi, bukan finger dong. Fingerprint. Namanya juga orang kecil ya. Bisa emang kayak apa. Lampunya kurang terang ya, ntar bisa saya akalin kok. Aman. Ya pokoknya sebelum saya tutup, terima kasih loh Iben, Mbak. thank you. Sudah datang di podcast Naik Kelas gitu. Motor gue udah beres belum? Tergantung. Tergantung apa? Gue bisa beresin di season 3 nantilah. Terserah. Ya, kalau gitu nantilah kita lihat update-nya di season 3 motor gue udah beres atau belum. Tapi mudah-mudahan kalau gue closing ini udah beres loh. Lu harus nunjukin udah beres lah. Jadi lu montir yang kredibel, bisa dipercaya. Ya gue si malakama sih lah ya. Kenapa? Kalau gue nggak beresin, lu kecewa dong. Kalau gue beresin, gue yang kecewa. Pindah studio. Karena motor gue udah beres. Udah Gue nggak perlu lagi ke bengkel ini. Iya. Tapi kan motor gue banyak. Oh, tapi motor itu gue kasih teknologi kunci rahasia. Kenapa? Biar aman motor. Terus? Udah gue taruh kunci rahasia. Jadi gue nggak bisa jauh-jauh dari lu gitu. Betul. Ya pokoknya dari event kita belajar, ya, terutama saya ya, belajar bahwa TikTok bukan sekedar joget-joget.
ya. Ya betul. Bahwa di balik pertanyaan-pertanyaan Iben yang terkesan ingin menertawakan orang, sebenarnya Iben punya misi yang sungguh mulia. Betul sekali. Karena ingin membangkitkan kesadaran kita untuk tidak malu berbicara di depan umum dan untuk mau mengakui bahwa kalau kita tidak tahu sesuatu, akui saja. Jangan malah sok-sok menebak-nebak dan ngeles seperti orang kecil di sebelah saya ini. Iya lagi. Iya kan? Kita doakan semoga Iben makin bersinar dengan karyanya ya Ben ya. Thank you Kang Soleh. Ya semoga kanal YouTube-nya juga bisa lebih banyak lagi ditonton. Sekarang baru berapa bulan ya baru Iya, bikin. baru. Ya. Dengan demikian saya nyatakan Iben naik kelas. Yes. Dan silakan follow akun TikToknya Iben di Iben_MA. @Iben_MA. Instagramnya juga sama ya? Sama. Kalau YouTube-nya? Sama juga. Iben_MA. Ya, terima kasih Iben. Nanti abis ini kita mau lihat saya ditanya-tanya. Iyalah, masa amal lu? Buat apa gue ditanya-tanya sama lu? Yang punya TikTok tanya-tanya kan dia. Oh iya benar. Iya oke. Iya. Gue maklumin. Terima kasih teman sekelas sudah menyaksikan musim kedua podcast Naik Kelas kali ini. Jangan lupa ditunggu season berikutnya. Masih di kanal YouTube ini. Kita rehat sebentar lah buat nyari tahu tempatnya apakah perlu ganti atau tidak. Nggak perlu. Ini AC-nya udah 2 PK ini lah. Oh nggak perlu. Bagus. Lu lagi suka makan apa? Cukup kok gua. Nggak perlu dari lu kak. Baju lu size enggak dia? Enggak. Karena 32. Mana 32? Baju saya aman. Sepatu 43. Jadi. Kan? Pegang lagi deh dong. Pegang lagi deh dong. Oh iya. Susah. Didoain. Sama siapa lagi? Terima kasih loh Ajis sudah meminjamkan bengkelnya buat gua syuting season kedua ini. Gak usah makasih, ntar season 3 aja makasihnya. Gak usah, ngapain. Kayak sama siapa aja sih, Le. Ya kan tetap harus bilang terima kasih. Gak usah, simpan aja season 3, simpan aja. Ya pokoknya terima kasih teman sekelas yang sudah mengikuti dari episode pertama sampai episode terakhir ini di season kedua. Jangan lupa ditunggu season berikutnya masih di kanal YouTube ini. Sementara teman sekelas menunggu season berikutnya, kami bakal berikan potongan-potongan video yang menarik buat kalian sambil menunggu season berikutnya. Kita lihat apakah tempat ini dianggap bagus atau tidak. Ya, kita lihat apakah sayap atau kalau nggak tinggalin komen. Kalau masih mau mempertahankan montirnya di sini, tinggalin komen. Jangan gitu lah. Nanti ada saldo GoPay buat kalian. OVO juga bisa. Tergantung pakai apa nanti bisa. Ya, masa saldo GoPay? Mendingan tinggalin komen. Ya tapi Terusin Ajis gitu. terusin enggak. Kirim nomornya ya. Silakan yang masih mau mempertahankan Ajis ditinggalin komen di bawah hashtagnya terusin Ajis. Cocok juga buat acara stand up, cocok nih ya. Apa sih? Moga-moga lagi sana. Kasihan nih ada yang atau kalau mau ganti montir. Jangan. Montir tuh tangannya beda-beda. Iya. Betul. Hati Memang beda montir biasanya suka beda hasilnya. Betul. Jangan lupa yang mau mendukung Ajis hashtagnya terusin Ajis. Terima kasih atas perhatiannya di musim kedua ini. Sampai jumpa di musim berikutnya. Nantikan saya ditanya-tanya setelah yang satu ini. Saya Soleh Solihun. Saya Ajis 2000. Dan saya Iben Ma. Sampai jumpa di podcast Naik Kelas season berikutnya. Dadah. Oke, selamat datang di podcast Naik Kelas. Kali ini gue bakal interview Kang Soleh dan Orang kecil. Iya. Bener ini itu tadi. Tromol. Oke, kita lihat dari kemarin kan mereka bilang mereka naik kelas terus nih. Kita lihat mereka naik kelas atau enggak sini sebenarnya. Mukanya yang kayak gini lagi. Udah gitu closingan lagi. Closing season lagi. Sungguh salah posisi nih. Kang Soleh. Ya. Kang Soleh udah berapa lama sih podcast kayak gini? Dari Agustus. Dari Agustus ya? Iya. Kalau Mas Aziz?
Baru. Orang kecil. Orang kecil saya baru. Tapi seneng nggak ngelakuin pekerjaan podcast? Senang. Nah, senang. Di sini senang. Di sini. Senang. Yang serunya apa gitu dari podcast? Serunya bisa ngobrol sama orang banyak. Sama, terus bisa ngobrol sama banyak orang. Apa sih? Oh, oke. Berarti menikmati ya ngelakuin itu? Iya jelas. Dan kira-kira kedepannya pengen nggak ngelakuin podcast terus? Di sini pengen. Oh, oke. Di sini Emang podcast kepanjangannya apa sih? Ben. Apa kabar Ben? Ayo lah apa lo? Cast-nya itu broadcast. Pokoknya dengerin broadcast. Podcast tuh dari iPod dulunya kan, karena di broadcastnya cuma di iPod. Jadi sebelum ada orang-orang bikin podcast, pertama kali ada podcast tuh kita cuma bisa didengerin di iOS. Makanya iPod broadcast. Bukan sih. Gue kan? Gue yang bener kan? Personal on demand broadcast. Oh iya, tapi kan di iPod kan? Iya, boleh. Oke ya. Rokok apa? Mas mau? Coba lihat. Lu mau nanya ini kan? Lu nanya apa? Ayo lo. Ini brand. PT-nya siapa sih yang produksi emangnya? Ayo lo. PT yang produksi siapa sih namanya? PT-nya? Ayo lo. Ayo lo. Dia nggak tahu. Kalau gua mah tahu. Gue juga tahu. Apa? Pokoknya dia ada yang kreteknya juga. Ada kan Mas Cica ya? Ada. Wait, tar dulu nih ya. Ayo lo. Gua tahu. Gua tahu. Gue takut salah. Gua tahu. Gue tahu. Apa? Ayo. Kalau gua mah tahu. Kalau gua mah tahu. Lu diperpanjang gak nih? Aduh, pertanyaannya Ayo. ini. Kalau gua mah tahu. Oh, gue tahu. Apa? Ayo. Kalau gua mah tahu. Mas Aziz dari tadi muter-muter kok nyari. Kayaknya biar lucu aja. Gue mah tahu. Muka lu panik. Lucu aja itu. Aduh, gak kedengeran lagi suaranya. Ditentukan di season 3 montirnya gimana. Jangan, biar lucu itu. Pertanyaan lain dong Ben, biar lucu aja Itu itu. terkenal, Jis. Hah? Itu terkenal. Iya, gue tahu. PT-nya. Ada itu. Di ujungnya ada nama kota. Iya. Apa? Soleh. Di ujungnya ada nama kota. Di ujungnya ada nama kota. Aduh, kantong gue mana nih? Di depannya baru nama itu. Nah, itu. Widi bantu kali, Widi. Itu. Tahu gue. Di depannya itu, di ujungnya nama kota. Ini orang-orang mikirnya gue bener gak tahu loh, padahal gue tahu lah. Apa? Maksudnya udah dikelarin aja. Apa? Dikelarin. Masa lu gak rokok kayak gini nih, Mas? Rokok kayak gini, masa ini udah ada tulisannya. Di masa- ujungnya nama kota. Ih, namanya Iya. www.classmail.com. Bukan. Itu ada tulisannya. Itu website. Oh, website. Itu peta yang memproduksinya. Oh, bukan ya? Nggak Di, kebaca tulisannya. di nggak kebaca. ujungnya nama kota. Di depannya 4 suku kata. 4 suku kata. Enggak ada kelas-kelasnya. Kota belakangnya. Apa? Ini pura-pura ya? Wait. Ini bakal tayang, Bang. Iya tayang Kayak gini, dong. Bang. Iya tayang dong. Nanti yang ngasih hashtagnya nggak jadi. Enggak. Belakangnya nama kota. Iya, gue tahu. Nama kota itu kan kota kretek kota rokok kan. Apa? Krotek kota rokok. Orang nyebutnya kota kretek. Apa? Kudus kan? Iya, ujungnya apa? Ujungnya Kudus. Enggak depannya. 3 huruf kan? Enggak, 4 suku kata. Iya 4. Itu kok cuma 3 Wit. Belakangnya I. Bukan. Widi lu salah Widi. Itu rokok apa Bukan. Oh gila masa gak tahu. Apa? Bahasa Jawa Le. Apa? Depannya N. Dibacanya gimana? Lu harus bener juga bacanya. Nojorono Kudus. Bukan itu bacanya. Ejaan lama. Ejaan lama. Ejaan nama. Jerono Kudus. Bukan gitu. Bang, ayo Bang nih dibantu nih Bang. Ejaan lama. Ejaan lama. Ini ada kliennya lagi nih. Bang. Ejaan lama. Ejaan lama. Kalau itu tulisannya begitu, ejaan lama dibacanya apa? Jerono Kudus. Bukan. Nojorono. Sebelum ejaan yang disempurnakan, huruf itu dibacanya apa? Yang mana sih?
Sebelum ejaan yang disempurnakan oleh YS Badudu, itu tuh huruf itu dibacanya apa? Kan gue baca sesuai yang ditulis. Iya. Nah, maksudnya Jerono. Astagfirullah. Huruf itu beda dilafalkannya sebelum EYD. Iya. Lalu gak membantu sesama stand up comedian ya? Itu apa? Tadi gue bercanda aja sebenarnya teman sekelas. Ini tuh dari Kota Kudus. Terus? Tulisannya memang Nojorono. Tapi kayak tadi gue bilang itu ada perubahan. Gua yang bilang. Oh, yang bilang. Ya, seperti yang lu bilang. Bacanya itu Noyorono Kudus. Betul kan, Leh? Makasih loh, Leh ya. Tolong tadi diedit ya. Makasih, Leh ya. Duh, udah kelihatan. Oke. Mas Cica, halo Mas Cica. Ya. Jadi kan itulah itu udah montirnya jelas, dan udah jelas. Kang Soleh. Silakan dinilai. Tadi kenapa gue bilang gak tahu aja ya? Kenapa ya bilang gak tahu ya? Oh iya, oke. Saya oke, orang oke. kecil. Saya orang kecil, aman. Tuh, berarti pesan gue belum tersampaikan, Kang. Iya. Oh iya, gak tahu aja tadi. Tapi Ahmad Dhani gimana kabarnya? Kagak ada dong. Masih nanya sama Dani. Noyorono. Iya, Noyorono. Udah jelas. No, J itu kan gue bilang, ejaan lama itu apa? Malah bacanya Jorono. J itu bisa Cipto. Kagak C loh. ada. Cipto, Zaman dulu kan J itu Cipto. DJ itu TC Ipto. Tejipto itu Cipto. Oke, gua akan closing statement nih. Maaf, gua nggak tahu. Iya kan gua mah tahu. Iya. Kalau gua jawab kan jadi nggak seru. Mungkin karena gue baru 3 kali ya, jadi nggak tahu ya. Enggak, kurang riset aja. Situ Kita berdua. Oke. Kami orang kecil. Tapi rokok gue kelas mana?